bawah, Bunda Rama. Kasih naik. Oh, siap. Assalamualaikum, Zos. Saya naikkan Gurunda dulu. Oh ya, sudah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran kasiran Gurunda. Insyaallah. Panjang umur ya Afwan. dicerita. Memang sudah lagi sini digibahin. Tadi saya Lagi digibahin ya Bunda Rama ya. Oh gitu. Iya. Tadi Masya Allah. barusan. Iya. Tadi mati lagi digibahin tadi Pak Zuma tiba-tiba datang sampean. Iya. Oh gitu. Kan yang baik-baik. Orang baik pasti yang dicerita tuh yang baiknya loh. Insya Allah. Siap. Iya. Ya maaf Gurunda, barusan Siap. aku udah naik ke komalnya Bunda Riris itu. Ternyata ya malahan orang Islam di situ naik bertiga sekarang tuh, Pak Datu, terus ada 2 orang lagi, aku nggak tahu. Dia malah ngajak diskusi, padahal udah janji jam 12 barusan. Jam 12 waktu. Diingatkan lagi coba. Iya, siap. Bilang ke Datuk, kata Bunda bawa Bunda Ririsnya ke sini. Ya, Nah, ya. naik Permisi lagi. ya Gurunda, silakan Bundo ngobrol sama Gurunda. Baik. Insya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya. Alhamdulillah seperti biasa sehat. Semoga. Amin. Sebenarnya tema ini menarik ya, karena kalau berbicara mengenai tuh Allah dalam hal ini pencipta langit dan bumi, Islam itu lebih punya hak sebenarnya terhadap oknum yang datang kepada Bani Israel dibandingkan Kristen. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam Al-Quranul Karim jelas menceritakan tentang sosok tersebut, yang mana cerita ini kemudian berdasar terhadap wahyuan. Sedangkan kalau kita bercerita tentang Yesus, Yesus ini hanyalah tokoh yang kemudian disandingkan dengan sebuah buku yang diterjemahkan abad 3 sebelum Masehi oleh perintah salah seorang kaisar yang kemudian berkuasa pada masa itu, yaitu Kaisar Ptolemy yang ada di Alexandria, Mesir, meminta kepada orang-orang rabi-rabi Yahudi, kisaran 72 rabi pada saat itu, untuk menerjemahkan kitab Taurat. Jadi Nefiim dan Ketubim itu belum diterjemahkan. Yang pertama diterjemahkan itu adalah Taurat dulu, yang diperuntukkan kemudian untuk orang-orang yang ada di Mesir pada saat itu. Nanti kemudian diterjemahkan ke Septuaginta dan resmi menjadi kitab yang teman-teman Kristen sebagai perjanjian lama, sebut sebagai perjanjian lama. Lalu ada terjadi evolusi di sana. Saya katakan evolusi karena itu memiliki jarak yang agak lama ya, ratusan tahun. Nah, orang-orang Farisi kemudian bekerja, lalu kemudian berinteraksi dengan orang Roma pada saat itu di abad pertama, mulai menulis surat. Maka lahirlah kemudian kitab-kitab yang dikanon. Nah, cerita Septuaginta ini, isi Septuaginta kemudian itu mengalami distorsi, meninggalkan cerita yang murni sebenarnya dari kitab Taurat. Dan bapak-bapak gereja di abad kedua mulai mengadakan kemudian Septuaginta ini kemudian dikoreksi oleh bapak-bapak gereja, di antaranya Origen di abad kedua, kemudian di abad ketiga ada Lucian, nanti di abad keempat kemudian final di Hesisius.
Di abad keempat lah kemudian Septuaginta ini murni dijadikan sebagai perjanjian lama. Lalu tulisan-tulisan yang diperuntukkan untuk orang Filipi, Roma, Kolose dan seterusnya dinobatkan menjadi perjanjian baru. Sehingga cerita-cerita yang dibangun di kitab-kitab surah-surah perjanjian baru ini, ya mau tidak mau pada proses kemudian koreksi inilah dicocok-cocokkan antara cerita perjanjian baru untuk dikesinambungkan dengan perjanjian lama. Makanya orang Yahudi itu tidak pernah mengakui perjanjian lama milik Kristen itu sebagai kitab suci. Karena di situ sudah mengalami banyak koreksi-koreksi dari Septuaginta sampai di abad kedua, ketiga, keempat. Muncullah tokoh yang bernama Yesus ini, yang sama sekali tak ada kaitannya dengan mereka. Sebelumnya Pak Zuma, pertanyaan. Iya, silakan. Perampungan keseluruhan itu kapan ya Pak? Yaitu pada masa bapak-bapak gereja di bawah pemimpin Hesisius pada abad keempat. Itu bukan dari Tanak ya, itu bukan dari Tanak, tetapi penggabungan antara awalnya Tanak Septuaginta dulu, lalu kemudian kurang lebih 70 sampai 100 tahun ikutlah kemudian kitab-kitab Ketubim dalam ini kitab para nabi Yesaya, kemudian Daniel, Maliaki dan seterusnya. Setelah itu ikut juga kitab Nefiim dulu, habis itu Ketubim terakhir, Pengkhotbah, Amsal, Kidung Agung dan seterusnya digabung kemudian menjadi kitab Septuaginta yang mereka semua orang Kristen sebut perjanjian lama. Nah itu dia. Saya juga penasaran sama teman-teman Kristen ini, sejak kapan kemudian kitabnya Septuaginta ini disebut perjanjian lama dan apa pencetus awalnya gitu. Nah, yang menarik di sini adalah kapan dimulainya penggabungan antara hasil koreksi-koreksi daripada Origen, Lucian dan Hesesius ini digabungkan dengan perjanjian baru. Itu kapan? Menjadi satu bundel, menjadi satu kitab. Yang pasti kalau kita melihat dari sejarah penulisan, nanti dibukukan, digabungkan kemudian di abad keempat. Itu berdasarkan literasi yang dihasilkan dari penelusuran terhadap sejarah penulisan dan penyusunan serta membuka kemudian dasar-dasar penggabungan dua kitab ini. Ada di abad keempat, ada di abad kelima, dan bahkan kemudian menurut informasi abad ke-16 lah baru rampung semua manuskrip itu ada. Seperti itu. Jadi kalau orang Kristen bercerita tentang orang yang bernama Yesus, ya kita perlu tanya apa hubungannya. Karena Yesus ini murni diutus hanya untuk Bani Israel. Seperti itu. Berarti yang sekitaran Konsili Nikea ya, baru disusun 400 tahun. Rampungnya pengkanonisasian itu. Terus terbongkarnya gospel non kanonik itu kapan? Nah itu dia. Ini yang masih jadi pertanyaan sampai hari ini ya. Kenapa kok di dalam pengkanonisasian gospelnya Bartolomeus itu tidak dicantumkan, gospelnya Barnabas itu tidak juga? Ini masih menjadi misteri, masih menjadi perlu wacana lagi untuk membahas soal ini. Gitu. Iya, betul. Kalau kita melihat dari penelusuran yang kemudian berbicara mengenai naskah Bible, kita lihat bagaimana beberapa versi gulungan Laut Mati, Septuaginta, Pesita, Vulgata, teks Masorik dan seterusnya, itu uraian tarik penyusunannya, salinan tertua bisa kita lihat dari informasi yang ada ya, informasi yang internal dari bapak-bapak gereja
Itu 150 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Salinan tertua itu yang ditemukan. Seperti itu. Tapi itu bukan ranah kita. Kita hanya memberikan ya masukan-masukan aja untuk sebagai bahan pemikiran saudara-saudara kita Kristen. Ibu Riris kita tunggu ya, kita masih menunggu beliau karena beliau yang ngajak berdiskusi terkait dengan Nabi Isa dan juga Yesus. Ya, aku udah dari sana barusan Gurunda. Ya, malah lagi diskusi sama ini. Tinggal 2 orang Islam di sana. Aku suruh turun yang Islamnya nggak mau turun, dia malah kacau itu. Ya, kita tunggu dulu atau kita cari oten yang lain aja dulu gimana Boleh. Gurunda nih? Boleh silakan siapa aja, nggak Ya, mesti. oke, siap. Ibu Maaf ya Riris. Gurunda. Nggak apa-apa. Mungkin juga beliau ini, dia pendeta ya atau misionaris Ya. atau gimana? Misionaris aku rasa. Oh, Dia nggak pandai menghujat, aku lihat gitu. ya Rata-rata bagus. kan, Yang penting pakai akal. Memang misionaris itu halus, cara mainnya halus. Kenapa? Karena mereka juga belajar Islamologi. iya. Oh gitu ya. Bu Riris gak boleh ke sini sama kawan-kawannya di rumah. Lah, kenapa begitu? Enggak, Bunda udah itu DM Butet. Mudah-mudahan Butet bisa ini. Coba Coba aku malahan aku telepon. Dia ada di bawah, mungkin ketiduran. Dari tadi ditungguin aku tuh Gurunda. Siapa tuh? Beliau Butet. Beliau justru lagi mempelajari Islam juga sekarang. Butet. Oh, beliau Muslim. Beliau ini Enggak. Kristen. Katolik, Beliau- Protestan. Oh, siap. udah pernah udah pernah sama Jonathan Andar, Bang Suma. Beliau Oh tuh. iya, siap. Beliau kalau diskusi pakai laptop itu pakai data, beda sama yang lain gitu. Itu Iya, kalau- silakan aja dinaikkan. Kita memang butuh orang yang sedikit intelek dari kalangan saudara-saudara Kristen, bukan yang kayak pendeta Dede siapa kemarin yang Yang semalam hanya bisa unjuk gigi. Iya, Dede Mulia yang semalam. Dede Lulu. Iya, Siapa? Dede Lulu. Habis itu kabur. Kalau Butet ini dia mau menyimak, suka mendengar salawat, suka nongkrong di sini. Oh iya. Insya Allah. Kalau Ibu Riri sendiri kayaknya saya belum pernah jumpa ya. Belum kayaknya, Belum, Bang, belum. Ya, tapi Bang Handi Selebes tahu dengan beliau waktu Gurunda di sini waktu itu dia pernah lewat di bawah. Bang Handi Selebes kenal sama beliau gitu. Oh iya. Berarti sudah pernah berhadapan mungkin. Muslimnya Yang di Komal beliau siapa di sana, Bang? Oh, siapa barusan Bundo? Nih kayak nama-nama orang Jawa. Susana. Enggak Bukan tahu. Datuk Bang Singa yang Pak tadi Datu udah kesana. turun. Iya. Bang Datu udah Dik- turun, Datu Dik- udah Dik. turun ya. Iya. Oh, Oh, iya. dikit. Ya, karena pakai soundcard mungkin. Ya Allah. Itu kalau nggak ada ini data kenapa naik? Udah diingatkan. Yang berdua tuh nggak mau turun juga ya. Yang 2 yang tinggal itu Bang Si. Udah aku ini nggak mau dia turun. Entah Islam entah Kristen nggak tahu kan itunya aja. Apa tuh namanya? Gayanya aja yang begitu. Kadang-kadang dia pura-pura jadi Islam, diskusi di sana dihujat-hujat, seolah-olah Islam bodoh gitu kan. Ya bisa jadi karena banyak tipu-tipunya mereka kan. Iya, Pintar udah, aja. udah ketara kalau permainan orang seperti itu mah. Kenapa udah turun lagi? Sundi. Tadi ini juga Pak, saya mengkorelasikan antara 2 gospel yang mereka sembunyikan di Gospel of Philips sama Gospel of Mary Magdalene. Ya udah tahu sendiri, Mary Magdalene itu adalah
ya digadang-gadang menjadi istrinya Yesus. Ternyata benar. Saya mengkonfirmasi dari dua gospel itu dan beberapa literasi yang mereka punya. Dan mereka ini menyembunyikan soal ini. Kenapa bukan menjadi kanon, gospel kanon? Ternyata itu membongkar. Bahkan anggapan mereka Yesus itu tidak menikah. Iya, ya jelaslah itu terjadi hal-hal seperti itu. Kalau Bible Filipus juga kan gitu menceritakan tentang bagaimana Maria Magdalena itu istri daripada Yesus itu sendiri. Yang pada intinya sekali lagi saya katakan tak ada hubungannya antara nabi yang datang kepada Bani Israel dengan agama yang ada di Vatikan, itu nggak ada hubungannya. Kecuali nubuatan tentang datangnya serigala yang nyamar domba, itu aja. Dan itu bisa kita urai. Berdasarkan Al-Quran bisa, berdasarkan Bible juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sondi. Udah, gimana kabarnya udah Sondi? Alhamdulillah baik. Singa, ini lagi mengendari mobil ini. Oh gitu. Lanjut aja lah, salam semua. Salam kepada Bang Zuma. Salam semua. Elok-elok di jalan Iya, dah. Ya kan dah Yo, hati-hati di jalan. lanjut. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya Bang Pujangga atau Bang Abdillah minta kursi 1 ya buat Oten ya. Langsung turun dah Sondi. Oke. Aku hubungi dulu di telepon dari tadi nggak diangkat-angkat nih sama Otennya ini Gurunda. Tunggu bentar. Dia ada di bawah dari tadi nggak kemana-mana dia. Itu akunnya nyangkut itu biasanya. Nggak tahu juga itu Bang. Bang Inspirasi teman diskusi Bang Inspirasi kan banyak Oten tuh, minta tolong Bang. Ini Nah. dari tadi saya sudah share-share ini. Enggak, Bunda udah DM share ke si Geneva gimana Bang Is? Geneva bisa nggak? Bisa nggak dia ke sini? Bang Is? Geneva itu Muslim, Bunda. Geneva yang kemarin. Siapa? Iva. Oh, Iva. Iva. Oh, tunggu, saya kontak WA dulu, Bunda ya. Bunda udah share itu nggak salah Iya. tuh. Coba saya kontak WA dulu ya. Oke. Kalau di akun ini, Bundo, akun dari teman Christian itu ada lebih 20 di sini. Akun yang ini. Cuman udah saya share. Oh, Tinggal udah nunggu- share ya. Iya, udah nunggu konfirmasi. Silakan naik not me. Not me naik dong not me. Jadi kalau kita ini Gurunda, apakah Nabi Isa dan Yesus sama? Saya rasa sama ya. Kalau kita lihat dari aspek tempat ajaran sama. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Kristen beda. Karena Yesus bagi mereka itu adalah Tuhan yang berteofani yang menjadi manusia. Nah, dari aspek Helenisme kayak begitu, politeisme kayak gitu beda. Tapi kalau dari aspek tauhidnya sama. Karena semua ajaran yang Yesus ajarkan di dalam Bible itu selalu tauhid. Tidak pernah kemudian trinitas. Bahkan saudara-saudara Kristen pun akan kesusahan mensinkronisasikan antara ajaran politeisme, Helenisme yang mereka punya dengan ajaran tauhid yang Yesus ajarkan. Itu susah. Contoh misalnya hidup kekal, syaratnya ada 2. Mengenal satu Tuhan, mengenal Yesus utusan Tuhan. Itu sangat susah untuk mereka urai. Kecuali hanya ditabrakkan dengan pola akal-akalan saja. Mereka tidak akan pernah selamat
untuk lolos dari lingkaran itu. Syarat untuk hidup kekal dalam konsep bertuhan menurut Yesus, coba tanya. Ada berapa pribadi Tuhan menurut Yesus? Nah, mereka pasti akan kalang kabut di situ. Karena yang saya di awal katakan bahwasanya Yunani ketika berkuasa sama seperti Belanda. Ketika Belanda menguasai suatu wilayah, maka mereka akan meletakkan pondasi misionaris sebagai penghalau musuh dengan menghantamkan keyakinan. Itu yang terjadi. Nah, Yunani pada saat itu adalah peradaban yang sangat berpengaruh sampai ke Mesir malah. Nah, sehingga pengadopsian daripada konsep ini, politeisme itu masih sangat kental dengan ajaran mereka sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi 2000 tahun itu mereka nggak tinggalkan sampai hari ini. Makanya kalau kita tanya, siapa sih yang sebenarnya nyamar? Yahudi atau Kristen yang nyamar seperti domba? Mereka kan tak akan pernah bisa mampu untuk menjawab. Ya, menjawab pun pasti hanya bercanda, menjawabnya juga hanya kalang-kalan. Nah, sehingga kalau kita ditanya apakah Yesus dan Nabi Isa itu sama? Kalau dari konsep ajarannya Yesus sama. Tapi kalau dalam konsep ajaran bapak-bapak gereja beda. Itu yang saya tegaskan di situ. Kalau dari aspek ajaran maka jelas sama. Tapi kalau dari aspek bapak-bapak gereja atau Kristen tentu berbeda. Jadi sudut pandang ini ada dua. Jadi kalau Al-Quran, Islam itu kan basisnya Quran. Selalu menelaah sebuah proses atau keadaan dengan acuan Al-Quran. Berbicara mengenai Yesus, berbicara mengenai oknum yang datang kepada Bani Israel, dia hanya rasul. Dia Yohanes 17:8, bahkan Yesus memberikan legitimasi yang sangat akurat terkait dengan para pengikutnya. Mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17:8. Ini legitimasi, ini ijazah. Ijazah tentang murid-murid Yesus, tentang dirinya. Itu satu. Nah, yang kedua, bagaimana Yesus menyikapi keberadaan dirinya di tengah-tengah Bani Israel? Rupanya Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36 bersaksi bahwa semua kesaktian yang dia pertontonkan di tengah-tengah Bani Israel yang justru mengajar yang justru dia adalah Rasul Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dengan orang-orang yang ada di situ? Ternyata salah satu dari mereka justru menyampaikan bahwasanya orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang berasal dari Nazaret ini adalah perantara. Berarti dia jatuhnya di Logos. Yesus ini Logos, dia perantara. Logos itu apa? Logos itu setingkat di bawah Theos dan setingkat di atas apa? Anthropos. Maksudnya dia setingkat di bawah dewa dan setingkat di atas manusia. Kalau demikian adanya bahwa maka jelas dia adalah rasul, penghubung. Dia oknum ini penghubung. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah pengakuan Yesus tentang dirinya, tanggapannya kepada manifestasi semua ajaran yang disampaikan kepada Bani Israel. Yang kedua adalah pengakuan dirinya sendiri terhadap pekerjaan yang ia lakukan, mukjizat. Dan yang ketiga adalah pengakuan orang-orang yang sebagai saksi atau sebagai orang yang menerima kesaksian dari pelayan firman. Bahwa Yesus orang Nazaret ini adalah perantara untuk Tuhan melakukan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan beliau. Maka dia jatuhnya di mana? Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi yang menceritakan bahwa bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah. Yesaya 63 nomor 9. Apa yang dikatakan oleh Elohim?
dalam segala kesesakan mereka, bukan duta, bukan utusan. Nah, Yesus utusan. Berarti bukan Yesus. Simple sebenarnya untuk mengetahui kemudian di mana titik temunya antara Nabi Isa alaihissalam dengan ajaran Yesus yang datang kepada Bani Israel di luar daripada pengajaran Helenisme, Politeisme, dan bahkan ajaran penyembahan terhadap roh-roh yang teman-teman biasa mengatakan bahwa ini adalah ajaran Yunani kuno, Romawi kuno. Saya kira begitu teman-teman. Kalau ada tamu silakan disapa, ada dari Kristen. Ya, Bang penyembah Allah, selamat siang. Islam apa Kristen Abang? Jumatan atau mingguan, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam dari Mojokerto, Jawa Timur, Bang. Izin guru-guru semua di sini mau bertanya sama Bang Zuma, apakah diizinkan? Siap. Silakan. Siap, lanjut. Oh ya, Bang Zuma izin bertanya Silakan, Bang. mengenai sholat. Sholat istiqoroh itu baiknya dilakukan jam berapa ya, Bang? Salat istikharah. Iya. Gimana? Jam terbaiknya ada di jam berapa? Atau Kajian fikih ini ya. Iya, nggak ada keterangan waktunya sih. Sejauh kami yang mempelajari itu, saat istikharah itu nggak ada dobit tertentu deh untuk Ya, waktunya enggak kapan. ini. Waktunya kapan aja kalau sholat istikharah itu. Kalau Tidak ada penentuan bahwa wajib selayaknya sholat fardu. Bahwasanya sholat istikharah itu harus jam sekian dan jam sekian. Hanya saja waktu terbaik itu jelas adalah waktu di mana kita benar-benar bisa khusyuk, bisa sepertiga malam, sama seperti sholat tahajud. Seperti itu. Ditambah sedikit boleh izin Abang, Bang Iya. Zuma. Jadi begini, Bang apa nih, penyembah apa nih? Yang bertanya ini kan, penyembah. Iya. Jadi istiqarah itu seperti yang diterangkan oleh Bang Abdillah juga sama Bang Zuma, nggak ditentukan. Tapi sebagusnya pada saat kita benar-benar membutuhkan suatu keputusan yang ambil dan diiringi dengan sholat hajat, juga tahajud. Ya lebih bagus dilakukan pada sepertiga malam. Begitu ya? Udah? Iya. Boleh tanya satu lagi, Bang Zuma? Iya, gimana Bang? Kalau sholat tahajud itu harus tidur dulu atau enggak perlu tidur, boleh, Bang? Kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah itu tidur dulu. Meskipun hanya sebentar. Ini pelajaran sebenarnya kita pelajari dari SMP nih. Iya, kalau Islam saya udah kebaca ini kayak kenal suara. Ini pelajaran di SD udah belajar. Iya. Dan tema kita di atas itu mungkin Abang penyembah udah membaca ya. Kalau sebenarnya nggak di ruang ini nih, sebenarnya di ruang kajian boleh gitu loh. Oh iya. Terima kasih. Ya, maaf ya. Iya. Iya, tidak apa-apa. Oke, Terima kasih, kalau Bang Zuma. diturunkan Terima kasih. ya, Iya, makasih. silakan. Selamat siang Pak Denny. Selamat pagi Bunda. Selamat siang Selamat ya. semuanya. Ya. Selamat pagi Pak Denny waktu Belanda, selamat siang waktu Pagi. Indonesia. Pak Denny masih ingat saya Pak? Ya ampun, pasti toh. Namamu tuh sudah aku ukir di hatiku. Wes. Ya. Yang penting jangan ini lagi tiba-tiba turun. Kenapa? Penting jangan menyembah aja ya. Terakhir pertemuan kemarin Bang Denny pergi tanpa pamit. Iyalah.
Kenapa marah? Nggak marah, aku nggak Oh, marah. Cuma terus? sedih. Kalau sedih aku turun. Kalau sedih aku Oke. turun. Iya, 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 iya. Gimana Bang? Kira-kira Gimana? bahasan kita apa ini? Mumpung teman-teman kasih kita ruang. Terserah lah, karena aku santai orangnya kan, kamu tahu. Kalau tema yang ada, Apa itu? Apakah Nabi Isa Yesus sama? Oh ya, enggak sama. hmm, Enggak sepakat. sama kalau Iya, iya, iya. baru baca aku. Kalau tidak sama berarti Kristen punya nabi sendiri berarti ya. Iya, nabi maksudnya gini loh. Kristen punya nabi sendiri, Islam punya nabi sendiri. Nabinya Islam itu kalau menurutku Isa. kan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu aku Iya. akui. Betul, Tetapi nabinya orang Kristen itu Nabi Yesus gitu. Baik. Tapi yang bermasalah ini sekarang kalau dikatakan Apa ayo? Nabi Isa dan Yesus itu berbeda oleh Kristen. Artinya Nabi Isa di dalam Al-Quran, di Islam nih, memperkenalkan Allah, memperkenalkan Nabi, memperkenalkan Rasul, memperkenalkan Alkitab, memperkenalkan Bani Israel dan seterusnya. Andai saja Nabi Isa tidak diajarkan di dalam Al-Quran, kira-kira terjemahan yang ada di Bible Indonesia ini seperti apa bunyinya terkait berbicara mengenai Rasul misalnya? Seharusnya sih apostoles ya kalau aku sih. Apostoles. Dan juga mengenai Tuhannya juga nggak boleh bilang Allah. gitu. Betul sekali. Oke, berarti kita sepakat. Iya. Kita sepakat. Nah, hanya saja ada yang menarik, Bang Denny. Gimana? Menariknya gini, Yesus yang ada di Bible itu lebih pro ke ajaran kami daripada Yesus pro terhadap ajaran Kristen. Oh gitu. Iya, Yesus ini lebih pro kepada Nabi Isa gitu loh Bang, daripada ke ajaran Kristennya. Contoh misalnya Yesus mengajarkan bagaimana murid-muridnya tahu pada Bani Israel dengan izin Tuhannya, berkata pun dengan izin Tuhannya. Sementara kalau di Kristen, Yesus ini justru menjadi Tuhan, justru menjadi dia yang punya otoritas tertinggi di alam semesta ini. Nah, sedangkan Yesus pada saat dia ngajar kepada Bani Israel itu sama sekali nggak ada tersentuh ke sana. Makanya saya katakan Yesus lebih klop dengan Isa dibandingkan Yesus dengan Tuhannya orang Kristen. Gitu loh Bang. Coba di ini kita bincangkan pelan-pelan. Iya. Ya gitulah. Kalau semacam kayak kita orang Kristen, kenapa kita bilang Yesus itu Tuhan? Ya karena dia juga satu. Pertama, dia pernah bilang bahwa dia Tuhan. Dia pernah bilang bahwa dia yang maha kuasa. Dan juga ada tercatat di Alkitab bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Gitu. Oke, mungkin bisa kita tarik benang merahnya. Yesus mengucapkan itu di mana Bang? Kalau yang Tuhan itu Yohanes 13:13. Kalau yang maha kuasa itu Wahyu 1:8. Terus kalau pencipta langit dan bumi itu di Kolose 1:15 dan 16. Kolose 1? 15 dan 16. Oh, menarik ini. Iya. Oke, baik. Nah, saya rasa kalau dari sabda Yesus sendiri itu nggak usah kita pakai seperti Yohanes 13:13 itu nggak pakai karena digugurkan sendiri oleh Yesus, Bang. Itu digugurkan oleh Yesus dengan pengakuan Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 nomor 8 bahwa segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus seperti aku dan Bapa adalah satu,
itu justru menjadikan kisi-kisi murid-muridnya percaya kalau dia hanya rasul. Semua firman yang tinta merah itu melahirkan sebuah keadaan Yesus, bagi Yesus hanyalah rasul. Seperti itu, Bang. Ya, Jadi kalau kita nggak perlu pakai sabda Yesus karena Yesus sendiri sudah mengkanter itu, udah finish. Nah sekarang kita pakai aja surah-surah di luar ajaran Yesus, seperti Kolose, terus yang satu tadi apa, kitab Wahyu dan seterusnya, kan gitu Pak ya. Kalau sabda Yesus kan sudah nggak bisa kita bantah, kita nggak boleh mencomot-comot satu pernyataan Yesus untuk mengiyakan imannya Kristen. Nah, justru kalau kita menggunakan kitab Wahyu, menggunakan Kolose, inilah yang saya katakan tadi, bahwa ajaran Yesus dan ajaran Kristen itu berbeda. Ketuhanan Yesus yang ditopang oleh Kolose dan Wahyu ini murni, ini pure, berasal dari Kristen itu sendiri, tidak berasal dari Yesus. oh gitu. Ya, Kolose ini tulisan Paulus. Di Kolose 1 ini Paulus mengatakan bahwa dari Paulus untuk jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Sementara kalau Yesus, dia diutus untuk Bani Israel. Kita lihat di dalam Kolose 1, Bang. Kolose ini jelas adalah surat yang ditulis pada tahun 60 sampai 62. Nah, surat Kolose ini pun dituliskan untuk orang yang ada di Kolose, bukan untuk orang yang ada di Indonesia. Nah, kalau ada dikatakan Kolose 1, Yesus adalah gambar Theos yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Justru di situ Yesus sendiri dikatakan adalah ciptaan yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Gugur lagi dia di sana, Bang. Jadi semakin ruwet. Oke, gini. Iya. Gini Bang. Silakan. Oke, sekarang kalau aku menjelaskan Kolose 15 itu ya, 1:15 itu kan, kalau Bang Zuma kan berpikir bahwa dia adalah permulaan dari segala ciptaan, itu artinya bahwa dia diciptakan gitu ya. Iya, betul. Sedangkan kalau Wadah. kalau dari Suaranya dikerasin lagi. Gak kecil, gak kedengaran. masih terlalu pagi di sini, aku takut tetangga. Soalnya orang Belanda tuh bangun jam 8, jam 9. Iya. Itu. Suara saya kecil nggak, Bang? Enggak keras. Oke. Jadi gini, Bang Zuma mengartikan bahwa ayat yang 15 itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah permulaan yang diciptakan. Padahal tulisannya permulaan yang ciptaan. Artinya kalau bagi saya ya, dia itulah yang memula-mula untuk menciptakan segala-galanya. Maksudnya begitu sebenarnya itu. Tapi gak apa-apa, kita beda pendapat aja. Kita beda pendapat. Itu gak ada hubungannya dengan ciptaan pertama. Sekarang gini, saya ngikutin. Iya sebentar. Sekarang gini aja. Sekarang saya mengikuti. Masalahnya kamu pelan. Ya. Nah sekarang gini, saya mengikuti alurnya Bang Zuma aja deh, nggak apa-apa deh ya. Saya mengikuti alur Bang Zuma. Padahal kita sudah beda pendapat bahwa yang 15 itu menerangkan bahwa Yesuslah yang memulaikan segala ciptaan, maksudnya begitu. Sekarang kalau kita lihat ke ayat 16-nya, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah sesuatu yang diciptakan juga menciptakan? Bisa menciptakan? Itu pertanyaan saya, Bang Zuma. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat ini, Bang, kita urai ya, Bang ya. Dalam bahasa aslinya kan dikatakan prototokos. Kalau berbicara mengenai prototokos, berarti dia yang pertama, yang sulung, atau yang pertama diadakan, kan gitu ya. Lalu kemudian dia yang pertama diadakan dari mana? Dari pas katanya, dari semua. Bahasa Yunani kan pas di situ, Bang. Dari semua yang apa? Dari semua makhluk. Dari semua makhluk Yesus adalah yang pertama diciptakan. Makanya kemudian dikatakan begini, makhluk-makhluk surgawi
makhluk-makhluk surgawi itu sama seperti Yesus. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. Itu ada Bang dalam kitab saudara dikatakan dengan sangat jelas ya, di kitab 1 Korintus 15:48 jelas di sana dikatakan bahwasanya makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Makanya saya katakan bahwa yang diciptakan di sini sebenarnya kritis. Dalam bahasa Yunani kritis itu makhluk. Makhluk artinya ciptaan. Nah, Yesus diceritakan Kolose 1:15 adalah yang pertama dari semua makhluk. Jadi apapun narasi yang kemudian terbentuk nanti di Kolose 16, data nomor 16-nya, karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik perintah atau penguasa, segala sesuatu yang ada diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ini maksudnya Yesus ini adalah ciptaan pertama, yang mana dari dialah biasanya ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau saudara Bang Denny bertanya, apakah seperti itu? Menurut dalil ini, yes. Tapi poinnya adalah Yesus adalah makhluk pertama yang diciptakan. Gugur dia jadi Tuhan, Bang. Makanya saya katakan tadi, Yesus, bagi orang-orang sezamannya di tempatnya dia berada, dan kesaksian Yesus sendiri dan muridnya, Yesus hanya rasul. Tapi di Kristen dia menjadi Tuhan. Padahal dalilnya Kolose 1:15 dia adalah permulaan dari makhluk. Nah, gugur Bang, gugur Kolose 1. Ada lagi enggak yang teman-teman Kristen menjadikan Yesus ini Tuhan? Padahal Yesus sendiri adalah rasul. Silakan. Pak, sebenarnya begini, tadi pertanyaan saya belum dijawab sama Bang Juma. Apa tuh? Sekarang saya ngikuti Bang Juma aja. Bang Juma bilang di Kolose 15 bahwa dia itu adalah ciptaan. Padahal kalau menurut saya dia adalah permulaan ciptaan, yang artinya dialah yang menciptakan itu. Sekarang kalau di dalam Kolose 15 Bang Juma bilang dia itu adalah ciptaan, sedangkan di 16-nya diceritakan bahwa dia itu menciptakan. Jadi Bang Juma itu menunjukkan bahwa Yesus itu ciptaan tetapi juga mencipta. Apakah benar begitu? Salah Bang. Bukan Yesus yang menciptakan. Jadi Yesus ini di 16 itu diceritakan bahwa Yesuslah yang menciptakan itu. Artinya bukan Yesus Bang, bukan Yesus yang menciptakan. Di situ ada kata ktito. Ktiso itu artinya dari bahan baku inilah kemudian diciptakan yang lain. Jadi Yesus ini adalah bahan awal, diciptakan bahan awal, lalu kemudian dia adonan pertama untuk menciptakan ya bentukan-bentukan yang lain. Karena di dalam dialah, karena di dalam Yesuslah, di dalam ciptaan pertama lah, dari dalam makhluk pertama inilah kemudian itu telah diciptakan, bukan telah menciptakan, tapi telah diciptakan. Ya, di dalam dia. Dari dia artinya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Siapa yang menciptakan? Tuhannya. Di dalam dia itu adalah Yesus, maksudnya begitu. Iya, di dalam Yesus. Yesus ini kita dudukkan dulu Bang. Yesus segalanya diciptakan. Di dalam Yesus tadi ini apa? Makhluk kan? Iya, aku ngikutin Bang Juma. Yesus makhluk. Dari makhluk inilah kemudian Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Bukan Yesus yang menciptakan makhluk yang lain. Bagaimana mungkin Yesus mau menciptakan sedangkan dia adalah ciptaan pertama? Makanya, gitu Bang. Itu kontradiksi. Yang Bang Juma jelaskan itu kontradiksi. Di ayat 15-nya Bang Juma bilang dia adalah ciptaan, sedangkan ayat 16-nya diceritakan bahwa dialah pencipta itu. Tidak ada disebutkan dialah pencipta Bang. Tak ada. Ya sudah, ada. Itu kita beda pendapat aja, kita beda pendapat. Memang nggak ada Bang. Sekarang topik lainnya. Gugur dia di situ. Oke, silakan. Tolong bantu saya, carikan saya dalil lagi di luar daripada pernyataan sabda-sabda Yesus, yang apa sih sebenarnya orang Kristen ini kok sampai-sampai nyembah Rasul gitu loh. Silakan Bang. Jadi sampai detik ini kita masih sepakat bahwa ya Yesus menurut Yesus menurut dirinya, Yesus menurut muridnya, dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Oke, silakan. Ya itu menurut Anda. Menurut Yesus Bang. Ya, menurut Yesus, Yesus rasul. Oke, Isa apa-apa. rasul.
nggak apa-apa. Anda Oke. bilang begitu nggak apa-apa. Saya Iya, terima, oke, silakan, saya hormati. silakan. Cuma di sini tidak ada kesepakatan itu aja. Iya, maksud saya Yesus dan Isanya sepakat, bukan dengan abang gitu loh bang. Oh gitu. Silakan lanjut. Yes. Dengan abang gitu loh bang. Sekarang kita lari Silakan lanjut. ke Wahyu 118. Di situ Oke, baik. Yesus berkata dia yang maha kuasa. Gimana itu? Baik. Nah, kalau kita bercerita lagi tentang apa yang tertuang di dalam Wahyu 1 nomor 8 tadi. Di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya adanya kata awal dan akhir. Gitu ya. Sedangkan akulah yang awal yang akhir. iya. Bang Denny harus tahu bahwa ini adalah kutipan yang diambil oleh penulis Wahyu dari Yesaya 52 nomor 53. Berbicara mengenai adanya pernyataan tentang penebusan dosa, sehingga kalau kita melihat apa yang tertuang di dalam Wahyu 1 nomor 18 itu terkonfirmasi dari Roma 5 nomor 12. Adanya keinginan Yesus nantinya sebagai penebus dosa. Padahal dalam bahasa Ibrani reson dan akharan, terdahulu dan yang akhir, yang maha terdahulu dan yang maha akhir atau maha awal atau maha akhir, itu tak ada hubungannya dengan alfa omega. Alfa omega itu tak ada hubungannya dengan awal akhir. Alfa itu bukan artinya awal dan omega bukan artinya akhir. Kalau permulaan itu artinya dalam bahasa Yunani adalah prota, itu permulaan. Akhir adalah argotera, nggak nyambung itu. Antara perkataan alfa dan omega, akulah awal dan akhir, itu nggak nyambung bang. Itu hanya definisi terjemahan Indonesia aja. Kenapa saya katakan demikian? Awal dan akhir dalam bahasa Yunani atau terdahulu dan yang akhir dalam bahasa Yunani itu adalah prota argotera. Gitu loh bang, nggak ada hubungannya sama sekali. Nah sedangkan Tuhan di dalam bahasa Ibrani disebut rison wa akharan, yang terdahulu, yang maha terdahulu dan yang maha akhir. Nah Yesus kapan? Tadi kita sudah membuktikan dia adalah awal dari makhluk. Berarti Kolose 1 itu menggugurkan Wahyu 1 barusan. Jadi memang agak susah Kristen memegang pijakan terhadap imannya karena tidak bersumber dari ajaran Yesus, murni dari ajaran Yunani Romawi kuno, hanya mengambil nama oknum yang datang dari Bani Israel, yaitu Iso atau Yesua HaMasiah yang kami sebut Isa Al-Masih bang. Makanya saya katakan di awal sebelum abang kesini, sebenarnya antara Yesus dan Kristen itu sama sekali tak ada hubungannya. Begini Bang Juma, mengenai Alfa dan Omega itu di Wahyu 1:8 itu setelah ada kata-kata Alfa dan Omega itu kalau di KJV itu juga ada tertulis the beginning and the ending and the end gitu. Seperti itu. Jadi awal yang akhir tetap ada. Itu bukan mengambil kalau Bang Juma bilang kita mengartikan itu awal dan alfa dan omega itu adalah awal dan akhir, itu bukan begitu. Di KJV itu juga dijelaskan setelah ada penulisan alfa dan omega ada tulisan lagi the beginning and the ending gitu. Iya, saya ngerti bang. Di data nomor 18 itu kan dikatakan yang hidup, aku telah mati. Ini udah bukan sifat Tuhan ini. 18. Iya, tahu. Yang hidup, iya, aku telah mati. Nah sekarang pencipta alam semesta mati gitu. Iya. Hah? Iya. Inilah yang saya katakan bang. Coba anda baca di dalam Ulangan 32, 39. Akulah Tuhan, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Ini Tuhan anda, akulah yang dimatikan. Nah itu makanya Bang Denny saya katakan bahwa tidak ada hubungannya Yesus dengan Kristen, tak ada sama sekali. Ini kita sudah buktikan. Kristen ini adalah agama independen yang membuat kitab sendiri, mengambil anaknya Maria sebagai sembahan dan meneruskan kembali ajaran Helenisme. Gak ada hubungannya sama sekali.
Ada lah. Islamlah yang berhubungan dengan Yesus. Bukan Kristen. Ada Itu lah. saudara. Iya. Kristen ada lah hubungannya dengan Yesus. Yesus sendiri mengakui. Di Yesus mana, mengakui dalam mulutnya. Gak ada, Bang. Tadi kan sudah dikunci mati nih. Dengarkan. Iya, silakan. Yesus bilang begini. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu suatu pernyataan bahwa Yesus itu merasa teraniaya. Nah, karena ini bukan sifat Tuhan, Bang. Dianiaya oleh Paulus. Nah, masa kan ada Yesus Tuhan? mengakui Kristen. Yesus itu kenal Kristen. Oh enggak, bukan begitu. Justru itu akan terbantahkan dengan Matius 24 nomor 26. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat, nabi palsu. Tanda-tandanya bertemu dengan aku di padang gurun. Coba baca. Apa kata Yesus kemudian? Jangan kamu percaya. Sedangkan narasi yang Anda bawa, narasi dari asisten Paulus. Lukas 9, Lukas 28, jadi kisah para rasul tersebut. Itu nggak bisa kemudian dijadikan acuan. Apatah lagi kalau kita melihat secara nalar ajaran Yesus, Tuhan itu bukan makhluk. Masa kan makhluk dianiaya sama makhluk? Jadi ini murni ajaran Helenisme, ajaran politeisme. Dewa turun ke bumi seperti Krishna, habis itu perang. Dihantam panah tembus. Nah, ini bukan Tuhan, ini ajaran dewa-dewa. Silakan. Siap. Itu kan framingnya Bang Suma bahwa Yesus itu makhluk. Bagi saya Yesus bukan makhluk, itu satu. Lah tadi Kolose 1:15 Bang. Enggak, itu saya tolak. Iya, saya tolak. Tapi dalilnya jelas di situ Yesus itu adalah makhluk. Ya itu kan framing Anda. Itu saya tolak. Kitisis itu bahasa Yunani. Original teks kitab saudara mengatakan Yesus itu kitisis. Kitisis itu makhluk, Bang. Kita mau kemanakan arahnya ini? Enggak. Tulisan kitab saudara dalam bentuk aslinya menuliskan kitisis. Kitisis itu makhluk, Bang, dalam bahasa Yunani. Di Indonesia baru dikatakan diciptakan. Dialah permulaan dari segala ciptaan. Dari segala makhluk. Artinya begitu. Artinya dia yang menciptakan. Oh, enggak ada hubungannya dia menciptakan, Bang. Ya, itu, tak ada Yesus menciptakan. Ya menurut abang, karena abang Kristen. Saya kan tadi polanya adalah Yesus tak ada hubungannya dengan Kristen. Itu tak ada sama sekali hubungannya. Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Itu sekali lagi saya katakan, Bang. Jangan dipotong. Ya silakan. Baik. Gini loh. Baik. Ya. Yesus itu mengenal Kristen sekali dan mengakui Kristen itu sebagai umatnya karena nggak bisa. Berkata begini. Tunggu dulu. Biarkan saya menjelaskan. Nanti Bang Cuma tak kasih lagi. Oke, kasih baik. waktu, kita gantian aja. Saulus. Oke, baik. Oke, sekarang giliran saya, Bang. Giliran saya nih. Ketika kemudian Yesus berkata dalam Lukas 21, waspadalah supaya kamu di sini siapa, Bang? Kristen. Abang harus tahu nih, Kristen itu. Tunggu dulu, bacakan semua ayatnya, bacakan semua. Saya hanya butuh kata kamu dulu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu aja yang saya butuhkan. Kamu di sini siapa? Kristen? Mustahil. Murid Yesus itu, Bang, Bani Israel. Tidak makan babi. Mereka orang bersunat. Ibadahnya Sabat. Ibadah di dalam sinagogi. Menyembah Elohim. Merasulkan Yesus. Mereka tidak makan babi. Jadi kamu di sini adalah murid Yesus, Bani Israel, bukan Kristen. Kristen itu murid Paulus di Antioquia. Tolong, kalau kita diskusi itu kita harus jujur terhadap kebenaran. Sudah terlalu banyak kemudian alat untuk memahami kebenaran itu. Di Lukas 21, sabar Bang gantian. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka.
Di data nomor 12-nya, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah, penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa karena namaku. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel, muridnya, bukan kepada Kristen. Nah, sedikit lagi bang. Kemudian kita lihat pengakuan Paulusnya, Galatia 1:13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Kisah Para Rasul 8 nomor 3, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara-penjara. Ini Paulus lah itu bang. Boleh gantian? Ya silakan. Izin Pak Denny, bisa dekatkan mic-nya, kurang jelas itu Pak Denny. Saya tidak bisa bicara keras Kencang. karena masih terlalu pagi di Belanda. Oke. Di Belanda terlalu pagi, takut tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gini, Bang gini, nanti di sela-sela mau open camp 100 mushaf untuk para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Allahu Akbar. Jadi saya mau bertanya Bang Suka. Kita TikTok aja ya, jadi jangan dominasi pembicaraan, tolong. Dari Kristen, kalau Petrus itu adalah Kristen, bang. Sekarang Bang Zuma tahu apa artinya Kristen? Kristen itu pengikut Paulus, bang. Gak ada. Galatia Ayatnya 1 Korintus Ayatnya 11 nomor 1. Ayatnya tidak tertulis seperti itu. 1 Korintus 11 nomor 1, Kisah Para Rasul 16. Yang disebut pertama Kristen itu adalah murid Paulus, pengikut Paulus di Antioquia. Ayatnya tidak berkata seperti itu. Silakan aja Anda lihat. Coba kita lihat, kita cek dulu ya. Sebentar, kita cek dulu ya. Ya, Yohanes 17:8, murid Yesus percaya Yesus Rasul. Murid Paulus percaya Yesus Tuhan. Beda. Murid Yesus percaya Yesus Rasul. Murid Paulus percaya Yesus Tuhan. Beda bang. Bang penginjil, nggak usah lah dibunyikan tuh songkatnya dulu bang. Lanjut. Pak Denny, monitor. Selamat siang. Cek. Kebenaran. Oh, kebenaran. Ini memang hilang serang Bang Zuma. Itu yang soundcardnya soundcard Bang Penginjil. Kebenaran, monitor. Itu penjelasan daripada murid itu, maksudnya itu Christian itu dari kata Kristus. Itu artinya kalau mereka Teladanku sebagaimana aku juga adalah Kristus, gitu loh. Silakan. Bahkan Paulus ngaku Bapak, ngaku Tuhan dia. Ya. Biasa jelaskan, enggak itu. Kalau dia mengaku Bapak, betul. Kristus itu tidak benar. 1 Korintus 11 nomor 1 bang. Silakan Anda buka. Dia mengaku Tapi Bapak, dalam bentuk bahasa aslinya ya. bahasa aslinya itu menunjukkan bahwa aku adalah milik Kristus. Bukannya aku Kristus. Ya, cek, tengok aja bang. Itu salah paham aja. Tengok aja. Dia menyatakan dirinya adalah milik Kristus. Nah oke, sekarang begini. Kristus. Oke, sekarang begini. Kita jujur-jujuran aja. Ketika kemudian Yesus hidup di tengah-tengah Bani Israel,
apakah Yesus punya murid makan babi? Oh, saya jawab ya. Jangan dipotong Ya. dulu ya, saya jawab ya. Iya. Murid-muridnya Yesus itu tidak makan babi Satu. karena mereka Satu. itu adalah orang Yahudi. Satu. Itu jawabannya. Yang kedua, apakah murid Yesus ibadah hari Minggu? Oh, itu saya tidak tahu karena itu tidak tercatat di dalam Alkitab. Sekarang saya mau menjelaskan ya, Bang. Enggak, kita simpel aja, Bang. Masalah- Bang Denny. masalah Yang ibadah ketiga, minggu, apakah jangan murid dipotong, Yesus jangan itu dipotong. Kita ngomong tidak kan, sunat? Bang Zuma. Enggak, Bang Zuma. supaya Bang Zuma, kita potong tahu siapa dong, Bang serigalanya Zuma. di sini. Apakah murid Yesus itu bersunat atau tidak bersunat? Eh. Sudah 2 kali saudara kabur dari saya. Kenapa Anda tidak akan pernah bisa menang argumen? Karena Anda Kristen, sementara saya wakilnya Yesus. Nggak coba-coba Anda ya. Nah, sekarang Anda, apakah murid Yesus itu tidak bersunat? Semalam Anda menipu saya, hari ini pun berencana menipu lagi, begitu? Saya tanya, apakah murid Yesus itu tidak bersunat? Kaku lidah. Tidak ada tercatat di Alkitab. Nakal. Tidak ada tercatat di Alkitab. Nakal. Tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Apa mungkin murid Yesus kafir? Apa mungkin murid Yesus kafir? Jadi saya katakan sekali lagi teman-teman Kristen, antara Yesus dan Kristen tak ada sama sekali hubungan. Itu kesimpulannya. Jadi gini, dari manakah Al-Quran mendapatkan kata Isa? Isa itu adalah berasal dari kata Iso dan Yesua. Isa bahasa Arab, Iso bahasa Aramaik, Yesua bahasa Ibrani. Sekarang saya tanya sama, dari mana Kristen mendapatkan nama Yesus? Coba Anda uraikan Yesus. Coba Anda uraikan Yesus. Coba Anda uraikan dari bahasa Ibrani, kemudian bahasa Aramaik, kemudian ke bahasa Yunani. Mampus. Coba. Yesus sendiri adalah tokoh di dalam perjanjian baru. Bukan gitu, bukan itu. Anda tadi membahas tentang penamaan kan. Perasaan tadi Anda bertanya tentang nama Isa. Saya punya hak untuk bertanya tentang nama Yesus. Ayo. Nah, sekarang Anda uraikan dari Iso ke Yesus itu gimana uraiannya? Yesus itu adalah tokoh utama di dalam perjanjian baru. Anda mau menguraikan apa? Tadi Anda bertanya tentang nama Isa. Nama Isa itu dari mana? Nama Isa itu berasal dari bahasa keturunan Abraham. Yesus yang notabene tidak ada di dalam Al-Quran. Silahkan Anda tampilkan. Apakah Kenapa jadi panas? Kenapa jadi panas enti? Anda tadi bertanya tentang asal usul nama Isa. Saya bilang berasal dari bahasa sepak serumpun. Iso, Isa, Yesua. Sekarang saya tanya, Iso Aramaik, Yesua Ibrani, kok bisa menjadi Yesus? Coba uraikan. Dari bahasa Aramaik ke bahasa Yunani yang tidak serumpun itu kayak mana ceritanya? Silakan. Yesus itu kan sudah saya jelaskan. Itu tokoh bukan oknum yang saya tanya nama. Bukan oknum, tapi nama. Bukan oknum. Anda menghubungkan Isa dengan Yesus, itu adalah dua tokoh yang berbeda. Justru karena itulah saya bertanya, bagaimana caranya Anda menguraikan Iso dalam bahasa Aramaik berubah menjadi Yesus dalam bahasa Yunani? Coba. Dengar ya Bang, itu yang berbeda. Jadi ngapain kita mempersamakan namanya? Mau yang ngangkat tema Tadi Anda bertanya tentang Isa. Saya katakan itu adalah bahasa sepadan, bahasa serumpun dari keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa. Arab, Aram,
Ibrani itu keturunan Abraham. Kalian bukan. Makanya saya katakan, dari mana Yesus ini diambil? Oke? Abraham, Ibrahim, Moses, Musa, David, Daud. Nah sekarang Isa, Yesus. Gimana? Coba. Saya mau dengar. Begini ya. Yesua dalam itu berasal dari bentuk Latin yang nama Yunaninya Lesos. Apa hubungannya? Latinnya? Kenapa harus membahas bahasa Latin? Kalau bahasa Latin itu nanti larinya kemana? Yes, pasisus. Itu Latin. Yes, pasisus itu bahaya artinya. Nggak ada hubungannya bahasa Latin dengan bahasa Ibrani. Assalamualaikum. Yang berasal dari bahasa Yunani Lesos. Terus apa hubungannya dengan Yosua? Kalau di dalam Ibrani disebut dengan Yesua. Ya, Ibrani. Anda nggak usah perlu ajarkan saya, itu nggak perlu. Yang saya tanya ini, bagaimana perubahan Isa kok bisa menjadi Yesus? Kan saya jelaskan. Apa yang Anda jelaskan? Yesus dari bahasa Latin, Yesus. Jadi itu hanya perbedaan dialek. Iso dari bahasa Ibrani, Yesua. Apa hubungannya? Itu dua bahasa yang berdiri sendiri, masing-masing berdiri sendiri. Yang saya tanya ini hubungan. Bukannya Yesus lebih dekat ke Zeus? Apa yang Anda tanya? Yang Anda tanyakan loh. Zeus. Anda menghubungkan Yesus dengan Zeus. Lama-lama Yesus. Bukan ke situ. Itu dari lucu ente. Anda masuk ke akte kelahiran orang, masuk ke rumah tangga orang, obrak-abrik kartu keluarga orang. Gabrol Anda. Loh, coba Anda uraikan. Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Ibrani, Aram, Arab. Yunani itu di luar. Yunani nggak masuk dalam rumpun kami. Yunani itu nggak masuk dalam rumpun bahasa Abrahamaik. Tidak masuk dalam bahasa keturunan Abraham. Dari mana bahasa Yunani ini kok berubah dari Yesus? Yesus diambil dari Iso, itu dari mana? Dari mana, Bang? Ini aja dulu. Di sini aja kalian sudah macet. Makanya saya katakan Yesus yang adalah Iso, Yesua, Hamasya itu tak ada hubungannya dengan Kristen, tak ada sama sekali. Ya, kau bilang gitu. Faktanya dari nama saja sudah menangis. Nama aja nggak nangis. Cuma Anda uraikan. Nah, kemudian padanan kata bahasa Ibrani, Aram ke Yunani. Gimana ceritanya? Oke. Anda tahu kan bahwa kitab Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani? Tahu. Ya. Jadi di dalam bahasa Yunani, Yesus itu Lesos. Ya. Terus apa hubungannya dengan Iso? Dengan Iso, dengan apa Iso? Iso bahasa Ibrani, Aramaik. Saya nggak kenal Yesus. Orang Ibrani juga, orang Aramaik juga tidak kenal Yesus. Dalam bahasa Ibrani itu mereka menyebutnya Yesua atau Yesuo. Yesuo. Yesua atau Iso. Terus mana S-nya? Ya, mana S-nya? Dalam bahasa Ibrani. Mana S-nya? Kok ada Yesus? Yesua. Nah, terus kenapa larinya us? Ya udah, ada kalau di dalam bahasa Yunani dia Lesos. Lesos, le dengan yod apa hubungannya? Anda berusaha mengkaburkan. Itu yang Anda tidak begitu. Anda yang melarikan materi. Anda yang bertanya nama Isa itu dari mana? Iso. Dalam huruf yod diarabkan itu bisa berarti misalnya Yishmael. Huruf yod berubah menjadi huruf alef atau ain. Menjadi Isa. Yod Isa.
Yosua, Yishmael, Ismail, Yosua, Isa, Isa. Nah sekarang Yesus, Zeus. Yesus berasal dari kata Leseus. Iya tahu, aku tahu, aku paham. Tahu kan? Aku tahu. Nah, itu oke, Yesus tadi Anda katakan berasal dari Yunani kan? Nah, yang saya bahas ini dari Ibraninya ke Yunani. Gimana ceritanya? Yesua ketika diungkap di dalam bahasa Yunani menjadi Leseus karena perbedaan dialek. Apa hubungannya antara Yod dengan Le dengan L? Yosua dengan Isa Al-Masih. Apa hubungannya? Hubungannya jelas, itu bahasa serumpun. Dengan Yosua. Bahasa serumpun itu. Yesua, Yesua, Isa. Itu bahasa serumpun itu. Isa, satu Yosua. Isa, Yishma, Isma, Yishma, Isma. Bahasa Ibrani Yosua atau Yesua sama. Sekarang Yosua jadi Yesus itu apa? Nangis. Kenapa nggak sebut aja Jayus? Jadi sekali lagi saudara, kebenaran dari segi nama aja terlihat sangat jelas. Terlihat sangat jelas antara Yosua, Iso, Isa, Yesus itu tak ada hubungannya. Makanya saya katakan agama Kristen ini tak ada hubungannya dengan Nabi Isa, tak ada hubungannya dengan Iso, tak ada hubungannya dengan Yesua Hamasi, yang nggak ada hubungannya. Oke, kasus kita tutup ya. Kita lanjut materi yang Anda disajikan oleh tuan rumah. Silakan. Semua murid Yesus mengakui Yesus itu rasul. Tak ada satupun data di mana murid-muridnya mengajarkan dia adalah Tuhan. Yang mengajarkan Tuhan hanya murid Paulus. Nah, sekarang kita buktikan tadi Kolose 1 dibawa oleh saudara Denny sebelum dia kabur mencret di celana, dan dia juga bawa Wahyu 1:18. Lagi-lagi kontradiksi antara Kolose 1 dengan Wahyu 1. Tabrak-tabrakan. Kenapa demikian? Karena bukan firman Tuhan, hanya karangan. Lanjut. Anda kalau belum cukup umur, jangan naik ke komal yang ada Bang Suma. Nanti udah berapa kali babak belur, Pak, kasihan. Monitor. Kebenaran. Ya. Dijawab. Bukan, karena Zuma cuman pintarnya hanya memframing. Seperti semalam makna EVM, dia mengatakan itu mengampuni. Saya nggak suka sebenarnya diskusi sama orang pembohong. Cuman tadi, Jangan lari ke situ kebenaran. Tinggal dijawab, apa susahnya? sama Pak Denny tadi ditokohi, padahal Pak Denny itu jawab yang benar. Apanya yang benar? Kalau benar dia gak kabur dia. Zuma ini saya lihat. Dia sudah 2 kali kabur dari Bang Suma. Iyalah, kaburlah, kau turunkan dia, kaburlah dia. Tadi dia DM aku gitu. Ada yang turunkan, teman-teman? Iya, ada yang turunkan. Tadi di DM Ada yang turunkan. Boleh nggak? Ada ini emang bukan pendebat. Barusan dia DM saya. Ada turunkan. Ya terserah Anda lah bilang enggak. Tidak ada yang turunkan. Dia sudah 2 kali dan diakui tadi kok. Diakui waktu itu dia sedih. Karena memang cara Anda Pembahasannya seperti dia itu. nggak bisa. Karena tidur dalam diskusi. Gak ada ilmu Anda satupun. Jangan framing, woi. Jangan curhat. Sabar yang lain. Sabar yang lain biar Bang Zuma. Jangan Zuma, jangan kalau nggak tersakiti. dia bagian Karena itu Jibril, fakta. panggil Kristen siapa? ini bukan pengikut Yesus, dan Kristen tak ada hubungannya dengan Yesus. Dalam hal ini Yosua nggak ada hubungannya dengan Kristen. Memang Gitu, saya Bang. tahu ilmu Anda nggak ada cuma. Apa? Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi selama ini saya belum pernah ditaklukkan sama selevel apapun dari Kristen. Perasaan Materi apapun. perasaan Anda nggak ditaklukkan. Padahal Anda nggak kalah Anda sebenarnya. Enggak, insya Allah. Selama saya berpegang kepada akal saya yang sehat ini, saya tidak akan pernah dikalahkan oleh orang-orang Kristen dalam berdialog.
Karena Bagaimana Kristen kalau berdialog itu udah pakai akal. begini saja. Kristen Saya itu ketemu nggak pakai akal, dia pakai kepercayaan, jadi susah. di room yang netral. Berani Anda? Ini sudah netral di sini. Apa masalahnya? Saya di mid terus kok netral. Ya sudah, kita pakai timer kalau gitu. Halo, boleh bertanya apa enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Bang Suma saya mau bertanya. Bang Suma percaya enggak kalau Yesus itu Tuhan? Oh, ini pertanyaan apa ini? Ya dijawab Kristen, aja, Muslim, kan saya bertanya. PKJS. Tapi Kalau tidak semua Kristen, pertanyaan harus saya jawab, Bang. Oh, gitu. Iya. Kristen ya, Bang. Soalnya saya PKJS. pengen tahu jawabannya Bang Suma. Ya saya Kristen kau Protestan. Kristen. Oke, lanjut. Yesus itu manusia ciptaan. Oke. Terus ada lagi? Enggak, dia hanya ciptaan Tuhan. Jadi Bang Suma percayanya Yesus itu apa, Isa? Yesus itu kalau di agama saya, ya, kalau di agama saya, Yesus itu kalau dari aspek kekristenan dia tokoh fiktif, karangan Kristen. Oh, fiktif. Yes. Berarti untuk Yesus itu kalau di agama Bang Suma itu Isa. Kalau yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan kemudian Bani Israel menyembah kepada Tuhan yang satu, kami sebut Isa. Tapi kalau yang diajarkan oleh Vatikan dia adalah jelmaan dewa, itu adalah fiktif. Berarti di ajaran Islam Yesus itu nggak ada. Sekali lagi Bang, tolong diskusi sama saya itu pakai akal. Kalau dari kacamata Kristen, Yesus itu dilihat ditinjau dari aspek Islam, Yesus itu fiktif. Oh, Bang Suma nggak usah ngatain saya bertanya saja. Ya, Saya kan Bapak juga bertanya nggak ke saya. terlalu tinggi ilmunya, makanya saya bertanya. Saya kan. jangan diatur Pak. Bapak bertanya ke saya jawab sesuai dengan argumentasi saya. Ya, benar. Kan gitu. Yesus bagi umat Islam dilihat dari kacamata Kristen, ya. Yesus di Kristen dilihat dari kacamata Islam. Yesus itu tokoh fiktif. Dari namanya aja nggak nyambung. Bapak dengarkan tadi, nggak nyambung. Terus kemudian Dengar. kalau berbicara mengenai Isa alaihissalam dan Yesus yang ada di Bible, yang ada di saya nih, itu adalah oknum yang sama. Sama-sama mengajarkan dirinya rasul, utusan kepada Bani Israel. Ajarannya terganggu ketika kemudian di luar digunakan oleh orang-orang non-Yahudi, yaitu Kristen. Barulah ajarannya direcoki di sana. Gitu Bang. Jadi menurut Bang Suma, Yesus ajarannya itu ada yang ngerecokin gitu ya? Oh, Jadi, jelas sekali. Jelas kita sekali. keliru gitu ya? Saya katakan tidak ada hubungannya antara Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah dengan agama yang berasal dari Romawi Vatikan itu. Nggak ada hubungannya sama sekali. Coba Anda hubungkan. Saya mau lihat sekuat apa Anda menghubungkan. Ya, saya nggak bisa menghubungkan. Saya memang. cuman bertanya saja. Memang nggak ada hubungannya Bang. Susah Iya, itu. saya kan kurang ngerti, makanya bertanya gitu loh. Jadi Bang Suma jangan maaf, tadi saya jangan kira terlalu Islam. kasar Sorry. ke saya gitu. Oh, loh. sorry. Saya minta maaf. Tadi saya Iya. pikir Anda itu Muslim, makanya saya katakan tidak Enggak, semua saya Kristen pertanyaan itu saya Protestan. bisa jawab. Ya, nanti setelah saudara Jadi mengaku Protestan, kalau menurutnya saya Bang Suma keliru. itu gini Bang, kalau menurutnya Bang Iya. Suma itu untuk Yesus itu kan bukan Tuhan. Terus sampai sekarang dia itu belum mati loh. Dia itu masih ada. Yes. Sedangkan nabi-nabi itu semuanya mati. Yes. Ada nggak nabi yang mati? Yang nggak mati? Jadi kenapa bukan itu masalahnya? Kenapa Yesus Nabi Isa ini belum mati? Karena dia akan turun menghakimi, ya, terdakwah. Siapa terdakwah? Orang-orang yang menuhankan dirinya. Coba Anda baca Yohanes 12 nomor 48. Akhir zaman nanti Yesus akan menjadi hakim bagi kalian yang telah menuhankan dan menyelewengkan ajarannya. Coba baca Bang, Yohanes 12 nomor 48. Mana Kira-kira ada nggak? Aku nggak bisa sambil searching soalnya. Yohanes 12 nomor 48, kira-kira orang Kristen bisa lolos tidak dalam penghakiman Yesus? Contoh, dikatakan gini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima firmanku, perkataanku, ia sudah ada hakimnya.
yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Sementara Kristen, menjadi penyembah Yesus bukan berdasar ucapan-ucapan Yesus. Bukan. Nyembah Yesus apakah dari firman yang keluar dari mulut Yesus? Tidak. Ibadah minggu apakah dari mulut Yesus? Tidak juga. Makan babi dari mulut Yesus? Tidak juga. Apapun yang dilakukan Kristen hari ini sebagai prosesi agama, hampir keseluruhannya tidak berasal dari perkataan Yesus. Hari Minggu kita lihat orang berbondong-bondong ke gereja. Emang ada perkataan Yesus mengajarkan menyembah dirinya di hari Minggu? Gak ada. Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang mana? Yesus katakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan pasti aku berasal daripadamu, dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti semua cakupan firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel hanya melahirkan keadaan murid-muridnya menganggapnya sebagai rasul saja. Yang menolak ini, itulah yang akan dihakimi. Apa bukti penolakan? Oh, memang dia rasul, Bang Suma, tapi dia Tuhan juga. Berarti menolak apa yang Yesus sampaikan ke tengah-tengah Bani Israel kalau dia dituhankan. Gitu, Bang. Yohanes 12:48. Mereka nggak tahu sisi Bibelnya ya. Nanti dikasih tahu baru dia cari. Dede. Lagi cari di Google mungkin, Gurunda. Iya, nggak apa-apa. Belajar itu penting. Karena dalam proses belajar orang bisa dapat hidayah. Sorry tadi Bang DKJS, tadi kupikir Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, aku mau nanya, apakah Yesus itu Tuhan? Pertanyaan apa ini? Karena saya pikir Muslim. Sorry ya, saudara DKJS. Yesus akan menjadi hakim. Abang dan saya akan dihakimi, misalnya nih. Bang Suma, ya Yesus, kenapa kamu tidak menyembahku? Lah, memang ada perintahmu? Enggak ada sih. Lolos. Saudara DKJS, kamu ke gereja hari Minggu nyembah aku, yang ngajarin siapa? Memang ada firmanku seperti itu? itu di Alkitab, Bang. Iya, Yohanes 12:48 itu di Bible, Bang. Iya, itu. Terus? Kita mau kemana ini? Gimana, Bang? Yesus pola penghakimannya berdasar terhadap segala sabdanya yang tinta merah, bukan nantinya di akhir zaman? Pola penghakimannya berdasarkan kitabnya, Bang. Ya, kitabnya atau firmannya? Yang saya baca itu tadi apa? Ini barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataan, bukan dikatakan tidak menerima kitab. Yesus tak mengenal kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen itu Yesus tak kenal. Jadi barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Ya Bang, saya cuma mengingatkan saja untuk teman-teman Muslim juga semangat ibadah puasanya. Semoga
Eh, semoga semuanya bisa selesai ibadah puasanya dengan baik. Amin. Amin. Makasih Bang. Makasih Bang. Ya udah saya itu aja Bang ya. Terima kasih. Oke, saudara. Thank you. Thank you. Sorry tadi ya Pak ya. Oh iya nggak apa-apa Bang. Saya Iya, juga minta maaf kalau ada Oke, salah. sip. Segitu aja Bang. Iya. Kebenaran Kena itu semuanya. tersemes itu tadi. Iya, Kenapa betul, dia Bang. tersemes? Karena dia pakai akal. Ketika dia naik ke sini pakai akal, pasti kena. Pasti kena. Nah, kalau si Kibinirin ini kan dia ndak pakai akal dia, ini pakai tumit dia nih. Pakai tumit. Orang ini bebal, tumitnya dia pakai. Dia ndak pakai otak. Otak dipensiunkan, tumitnya yang dipakai. Jadi setiap bernarasi, tumit yang maju. 1 ditambah 1 tambah lagi 1 sama dengan 1. Nah, itu tumit tuh. Pasti tumit dipakai menjawab. Makanya selalu komplain. Iya. Kita memberikan data, dibilang kita pembohong. Kita menyajikan materi secara ilmiah, akurat, dibilang kita pembohong. Nah, kalau di dalam kitabnya dikatakan kandang, disajikan apa? Goa. Ya, karena tumit dipakai. Kenapa demikian? Karena tidak bisa orang itu menjadi seorang penyembah manusia dengan menggunakan akal sebagai tolak ukur sandaran yang nggak bisa. Hancur. Makanya orang-orang cerdas di kalangan mereka itu mu'alaf. Karena cerdas itu identik dengan fungsi akal yang benar-benar 100% berputar, berfungsi. Nah kalau macam Kibiniran ini kan otak pensiun, tumit yang bekerja. Coba dia juga pakai akal, oh pasti dia bisa menemukan kebenaran juga. Batuknya aja pakai tumit. Merasa. Ayolah kawan, pakai akal kita diskusi. Sekali-sekali. Supaya pikiran Anda terbuka, supaya Anda mau menerima Yesus Kristus Oke, sebagai coba Anda buka pikiran saya yang sudah terbuka lebar ini. Bagaimana cara saya bisa menerima Yesus yang adalah manusia menjadi pencipta? Coba. Saya buka diri nih, saya pasrah. Ayo. Coba yakinkan saya bahwa anak Maria itu pencipta. Coba. Mana caranya? Caranya, Anda hanya perlu buka Yohanes 1 ayat 1. Di situ aja Anda lihat. Yohanes 1 nomor 1. Itu bukan ucapan Yesus dan bukan sabda Tuhan. Firman Tuhan. Jadi firman siapa itu? Lah itu tulisan pengarang Yohanes, gimana ceritanya? Anda susah. Loh, ya Allah yang Karim. Bung, saudara jawab dengan jujur. Yohanes 1 nomor 1 itu firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan lah. Dari mana Anda mengatakan itu firman Tuhan? Karena setiap penulis yang menulis Alkitab diilhami dengan Roh Kudus. Dari mana? Siapa yang bilang kayak begitu? Filipus. Tuhan Yesus yang bilang. Di mana? Tunjukkan ke saya kalau ada. Ah, ini dia. Bagus ini. Silakan. Ya. Bagus ini. Jadi menurut Anda kitab kok jadi menurut saya? Tunggu. Anda ingin meyakinkan? Yang Anda tahu, kitab Kristen itu Perjanjian Baru ditulis sebelum atau sesudah kenaikan Yesus? Sesudah kan? Ya. Artinya sesudah Yesus pergi dari dunia ini dan kembali ke surga, disitulah kitab-kitab ini dituliskan. Betul? Lalu bagaimana dengan ucapan Yesus yang mengatakan semuanya telah aku sampaikan? Ya kan dia telah sampaikan. Apa? Artinya dia telah menyampaikan kepada murid-muridnya apa yang perlu disampaikan. Makanya setelah terus Yesus, kenapa pengarang kitabmu masih melakukan penyelidikan?
Kenapa Yohanes masih menerima kesaksian dari orang lain? Penulis Yohanes masih menerima kesaksian. Kenapa? Sebenarnya kalau Anda tinjau Juma, kitab Lukas dan kitab para rasul, kisah para rasul itu ditujukan sebenarnya bagi orang-orang Yunani. Betul sekali, karena memang agamamu itu agama Yunani, bukan agama Yahudi. Bukan ke situ, Bapak. Tetapi yang betul itu, makanya bahasa yang dibuat oleh Lukas. Mungkin dibesarkan sebentar. Host. Oke, makanya bahasa yang dibuat oleh Lukas itu harus teratur. Karena Untuk siapa? orang Yunani, Teratur untuk siapa? untuk orang-orang Yunani. Karena Salah. Kamu salah. Untuk satu orang bernama Theophilus. Masya Allah, luar biasa bangsa Samudra. Keren. Masya Allah. Ini program dari API Jawa Tengah. Masya Allah, luar biasa. Salut. Masya Allah. Makasih Bang Samudra. Sehat terus, panjang umur. Kawal terus anak-anak kita di sana. Siap. Rapatkan barisan. Ya. Ayo, Anda sudah mengakui bahwa kitab Anda itu untuk orang-orang non Yahudi. Sedangkan Lukas menulis untuk satu orang. Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita untuk mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan. Nah, ini bukan wahyu ini. Aku mengambil keputusan. Ini inisiatif pribadi. Sekarang ini, coba Anda pikir. Menurut Anda, kalau ya segala sesuatu yang dituliskan itu penulis hanya sebagai mesin tik dan Allah yang mendiktekannya, ataukah mereka diilhami oleh roh dari Allah yang masih disertai kepribadian mereka dalam menulis? Menurut Anda seperti apa itu? Yang dikatakan firman Allah itu dari Allah, bukan dari hasil penyelidikan dan pendapat. Paulus ini mengatakan, Lukas ini, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Betul sekali yang Anda bilang. Tetapi apakah di dalam menulis itu kepribadian penulis sendiri nggak termasuk lagi? Artinya penulis di situ hanya sebagai robot. Penulis ini sama seperti Bang Suma ketika menulis tesis, melakukan penyelidikan. Setelah aku menyelidiki, Lukas menyelidiki. Begini Bung Zuma, tetapi artinya di dalam dia menyelidiki itu disertai roh Allah sebagai petunjuk. Dan di mana petunjuk itu dijanjikan Allah, yaitu ada di Yohanes 14, 16 sampai 17. Oke. Dan aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya. Kamu di situ siapa? Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, termasuk Juma ini ya. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya, tunggu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Orang yang percaya Yesus dong sama murid-murid. Jangan dibiaskan. Bicara yang jujur. Kamu di situ siapa? Iya, kamu di situ siapa? Oke. Dan di Yohanes 14 ayat 26 di situ juga dijanjikan, tetapi penolong yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jelas kan? Jadi kenapa kitab itu ditulis setelah kenaikan Yesus ke surga? Inilah janjinya. Oke, kita bahas ini ya. Oke, aku akan minta kepada Bapak dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ini yang datang ke Lukas apa? Siapa yang datang ke Lukas? Orang pakai topi pincang, pakai tongkat atau apa? Di sini yang datang itu roh. Makanya kamu bukan seorang. Bukan seorang. Seorang penolong. Seorang penolong itu apa? Seorang ini apa? Kalau disebut kalau disebut orang apa? Kucing. Seorang penolong. Seorang ini apa? Antropos ini apa? Antropos ini apa?
Ini anthropos Seorang dalam bahasa Yunaninya ini apa? Seorang penolong dijanjikan di sini kan? Ya, berarti seorang kan? Ya, betul. Nah, Masa terus sepotong? siapa orangnya yang datang ke Lukas? Roh kebenaran. Kok jadi roh? Inilah kalian tidak pernah bisa kemudian berdiskusi. Kenapa? Kalian itu selalu pakai pakai kepercayaan. Tidak pernah pakai akal gitu loh. Dengarkan. Ini jelas sekali loh. Dan aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain untuk menyertai kamu. Kalau seorang itu apa? Yaitu roh kebenaran. Nah, kalau seorang itu apa? Jadi kalau Anda menyebutkan roh kebenaran itu seorang Kalau seorang itu apa? Seorang itu manusia, woi. itu bisa juga diperuntukkan untuk roh. Allahu Akbar. Izin Pak kebenaran. Pak kebenaran. Kalau Pak kebenaran izin. Orang kalau disebut seorang itu berarti dia makhluk. Makhluk itu adalah manusia, Pak. Itu kalau Bapak bisa bahasa Indonesia, itu artinya seperti semalam itu Bang Zuma udah 2 malam, kita tadi malam membahas tentang maut juga dengan Kang Dito. Begini juga, lalu lama-lama saya suruh host untuk turunkan karena nggak nyambung gitu loh. Beliau itu nggak mau menerima apa-apa yang disampaikan. Pak jangan kalah pula saya dari Bapak ngomel-ngomel kayak perempuan gitu loh. Sekali-sekali izinkan saya ini bicara. Begitu Pak kebenaran. Jadi diterima yang disebut Bang Zuma itu bukan memframing. Itu adanya di biblos Bapak. Harusnya Bapak menerima itu, terus kalau misalnya salah, coba Bapak cross check ulang Bibel Bapak, pahami lagi, begitu Pak. Jadi menjadi edukasi dan pembelajaran bagi Bapak sendiri dan juga bisa Bapak sampaikan atau Bapak berdialog dengan pastor atau dengan siapa, dengan pendetanya gitu. Kalau Bapak tidak paham, kalau gaya Bapak dari kemarin itu berdialog, itu kayaknya kalau orang Betawi bilang songong Pak. Kemampuan tidak ada, sementara takaran intelijensi Bapak sampai di mana, sementara Bapak memaksakan diri untuk berargumentasi, tetapi yang ada di situ asumsi fiktif. Diksi Bapak itu enggak ini. Oke ya Pak, segitu aja dari saya. Bunda Oten memang. Bunda Oten. Iya itulah, makanya kita ingin kalau kita menyampaikan itu bisalah didengar sedikit-sedikit Bunda kan. Tapi ya kalau dasarnya udah dogma doktrin susah sih Bun. Iya betul. Ngomong apa kebenaran nggak kedengeran. Lanjut. Iya nggak apa-apa. Memang perlu dibantu Gurunda Zuma. Oke silakan Samudra membantu lagi ya. Oke silakan. Assalamualaikum. Seorang itu apakah roh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang capek karena otak pensiun. Otak pensiun yang dipakai berbicara tumit. Allahu Akbar. Memang berat teman-teman Kristen ini. Seorang itu manusia itu, Bung. Manusia yang akan datang kemudian memimpin ke dalam semua kebenaran. Sebab manusia ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarnya itulah yang disampaikan. Sedangkan Lukas ini menyelidiki. Dia menyelidiki, bukan dia mendengar tapi dia menyelidiki. Menyelidik itu artinya dia ingin tahu, dia membaca dan seterusnya. Maka hasil dari penyelidikannya itu disebut karya ilmiah. Kalau lulus dari dosennya. Ini kan tidak ada kemudian legitimasi dari Yesus. Izin Bang Zuma. Iya, Saya bertanya ke Bang Zuma, pernahkah Bang Zuma mendengar orang membaca seorang roh halus, seorang roh kudus? Enggak pernah. Aduh, perut udah kram dari tadi. Iya, jadi yang datang mengajar itu setelah Nabi Isa, Yesus ya, Nabi lagi.
Yang dikatakan roh kebenaran itu nabi, bukan makhluk halus. Sedangkan kitab saudara mengatakan Yesus akan minta seorang. Jadi yang datang ini adalah orang yang menerima firman. Dialah yang akan mengajar segala sesuatunya tentang kebenaran, penginsapan dunia akan dosa, keadilan, hukum-hukum. Seperti itu, saudara. Jadi roh kebenaran itu jelas sekali bahwa dia adalah manusia. Lain cerita kalau Roh Kudus beda lagi. Roh Kudus dan roh kebenaran itu berbeda. Gitu, Bang. Begini cuma saya jelaskan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anda mau penjelasan saya atau tidak? Iya, silakan. Oke. Roh kebenaran disebut sebagai seorang karena dalam bahasa Yunani kata yang digunakan untuk Roh Kudus adalah parakletos, ya kan? Parakletos. Berarti penolong atau penghibur. Kata ini kan memiliki makna pribadi atau individu kan, penolong atau penghibur itu. Oke, udah. Sehingga Roh Kudus dianggap sebagai pribadi yang hadir untuk memberikan bantuan, penghiburan dan dukungan kepada orang-orang yang percaya. Jadi karena penghibur adalah dan penolong dianggap sebagai sebuah pribadi, maka digunakan kata seorang. Penggunaan kata seorang ini juga menekankan bahwa Roh Kudus bukan hanya kekuatan atau energi, tapi merupakan pribadi yang aktif dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus memiliki peran sebagai guru yang mengajarkan kebenaran. Makanya disebut seorang. Kalau sebuah atau sepotong itu kan tidak memiliki pribadi. Artinya kata seorang di sini menekankan. Dan penting untuk diingat ya, bahwa konsep Roh Kudus sebagai pribadi bukan konsep yang mudah dipahami sepenuhnya. Karena Jangan sifatnya yang pisahkan dulu, saudara. Pisahkan dulu roh kebenaran dengan Roh Kudus. sama. Roh Kudus dengan roh kebenaran. Nggak sama. Dari mana pula Anda mengambil istilah? Kok Anda dari mana Anda mengambil istilah Roh Kudus itu dari mana? Roh Kudus. Udah. Di mana Anda mengambil kata Roh Kudus itu dari mana Anda ambil? Pneuma Hogios. Itu roh suci itu, bukan Roh Kudus. Roh murni. Beda. Artinya di sini roh kebenaran sama dengan Roh Kudus. Anda lihat lagi di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, itu beda lagi tuh. Kalau Roh Kudus dan roh kebenaran itu beda. Ini sama. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Salah. Roh Kudus itu malaikat Jibril. Kalau Anda mengatakan salah, coba Anda tunjukkan di ayat Alkitab di mana membedakan Roh Kudus dan roh kebenaran. Kalau berbicara mengenai roh kebenaran, jangan pendapat Anda ya, jangan dari Alkitab. Anda lihat dari Alkitab. Oke, silakan tunjukkan. Kalau roh kebenaran itu manusia, kalau Roh Kudus itu malaikat. Oke? Ya, oke. Di mana di Alkitab dinyatakan bahwa Roh Kudus itu Roh Kudus malaikat Anda bilang tadi ya? Yes. Di mana? Di mana tertulis di Alkitab? Lucu ente, karena Roh Kudus itu adanya di Al-Qur'an, bukan di kitab Anda. Ya udah, ini kan saya membaca Alkitab, bukan makanya kitab Anda itu saya tanya dari mana ngambil kata Roh Kudus. Kan begitu. Kembalikan ke bahasanya bukan ke situ. Sekarang salah ente. Makanya saya bilang Kristen ini dabrul gadabros, asal-asal. Roh Kudus di situ terjemahan. Padahal di sini bukan Roh Kudus. Ini harusnya adalah roh halus. Ini Pneuma Hagios itu roh suci, roh halus. Ketika saya jelaskan pun Anda masih membantah. Karena sekarang saya tanya, dalam bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunani apa? Mati meja. Roh Kudus di luar Kristen Indonesia tidak dikenal, Bung. Iya. Saya kan membacakan bahasa apa yang saya bacakan? Bahasa Indonesia atau bahasa sekarang gunakan bahasa original teks kitab saudara apa? Pneuma Hagion. Apa bahasa Indonesianya? Roh semangat.
Nah, roh semangat, kenapa larinya ke Roh Kudus? Atau Roh Kudus? Kenapa? Roh Kudus itu hanya ada di dalam Al-Quran. Hagion artinya apa? Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Ini Hagion artinya apa, Juma? Hagion artinya murni. Kudus, suci. Nenekmu kiper. Kudus itu bahasa Arab. Kodes dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani apa? Roh Kudus itu gelar untuk malaikat Jibril penyampai firman. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Susah-susah ente. Anda mengambil istilah dari agama Islam, lalu Anda memaknainya sesuka Anda. Nggak bisa. Kalau berbicara mengenai Anda melakukan sesuatu dan Anda menuduhkan itu ke saya. Itu sekarang yang kitab terjadi. Anda ini mengambil kata Roh Kudus dari mana? Jadi Kudus itu bahasa Indonesia atau enggak? Bukan. Jadi Kudus, bahasa apa? Kudus itu bahasa Arab. Oke, kita cari di KBBI ya, ada kata Kudus Ya. atau tidak. Ya, Jadi kalau silakan. ada kata Kudus berarti Anda berbohong. Ya silakan aja. Nanti kita lihat duluan mana bahasa Arab, bahasa Quran dengan KBBI. KBBI kapan Dalam bahasa dibentuk? Indonesia, ada bahasa asing Sekarang yang di KBBI Indonesia itu kapan dibuat? Kamus itu kapan dibuat? Udah, begini. Kadang ada bahasa asing yang di Indonesiakan. Anda tahu kan? Artinya ada beberapa istilah asing Nah, yang itu sudah Anda disebutkan Anda dalam sudah bahasa Indonesia. menjawab, berarti KBBI pun ngambilnya dari Al-Quran. Ya, Anda sudah menjawab. Dari bahasa. KBBI itu diterbitkan bulan Oktober 1988. Kitab suci saya 1400 tahun yang lalu. Anda memang paling pintar mengklaim. Anda mengambil kata kudus dari KBBI. KBBI ngambil dari mana? Bahasa Arab. Udah selesai kita. Nah, sekarang kalau menggunakan Jadi kata Roh Kudus, kalau berbicara mengenai Roh Kudus, menurut asal bahasanya itu adalah malaikat Gabriel. Ya, itu dia Al-Quran. Di Al-Quran iya. Nah, memang asalnya di situ. Kita bukan. Di Alkitab Asalnya bukan di seperti situ. Nah, kalau kamu berbicara mengenai Bible-mu itu, ambil akarnya. Jangan ke KBBI, ambil akarnya sono di Yunani. Oke, berarti saya sebut dengan roh suci ya, roh suci. Ya, Oke, roh suci. Kalau roh suci itu belum tentu adalah malaikat Jibril, beda. Sebagai penyampai firman dalam konsep agama samawi, penyampai firman itu malaikat, Bung. Ya. Nah, bukan Tuhan. Jadi roh suci tadi tunggu. Malaikat penyampai Oke. firman. Oke. Oke. Ya, apa? Agama Islam ya. Bukan Apa di Anda agama katakan? samawi. Di Agama samawi yang menyampaikan firman itu malaikat. Di Yahudi tidak. Agama Yahudi masuk agama samawi kan? Masuk. Kalau Yahudi siapa yang menyampaikan firman? Kalau di Yahudi? Bang Zuma kita Ya Allah itu sendiri langsung berbicara. Lucu ente. Ya gimana Bang Kita Samudra? buktikan. Iya silakan. Gimana Bang Billy. Samudra? Itu ada saudara kita Bang Billy, disapa dulu Bang Zuma. Host. Salam alaikum. Akhi Billy. Shalom, Akhi Zuma. Apa kabar? Masya Allah. Alhamdulillah bihair. Ya, Bang Christian Immanuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hujan gurunda. Maaf berisik di sini. Iya. Lanjut. Izin sedikit Bang Zuma, Bang kebenaran. Jadi sejak saya ikut pada masa kuliah saya tahun 80-an ya, termasuk sampai 88 dalam pergerakan untuk melawan misi misionaris. Jadi yang paling kami tidak bisa mengalahkan orang-orang di agama Bang kebenaran itu apa sampai hari ini, memframing ayat, mencaplok bahasa dan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang belum bisa teratasi dan kami menganggap angkat tangan salut dengan Kristiani.
Ya, itu Ya. pernyataan kami dari MUI semuanya sampai kata-kata kafir kami tidak boleh untuk mengucapkan, sedangkan kata kafir itu bahasa yang ada dalam Al-Quran kami, dan itu terjadi pada saat di DKI kemarin itu kasus surat Al-Maidah. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu untuk itu. Jadi kalau diterangkan nggak mungkin karena berkaitan dengan politik. Gitu. Bang, kebenaran ya, kita angkat tangan kalau framing ayat, mencaplok ayat-ayat dan istilah di dalam Islam. Oke Bang. Bahkan saat itu memframing Bundo. Oke, silahkan. Enggak, saya sampai situ, cuman berbagi aja. Itu aja. Berbagi framing. Ini framing terus. Sekarang akar kata kamu sudah akui. Roh Kudus ternyata adalah pneuma hagios. Kok jadi framing sih? Jujur napa jadi penyembah manusia itu ya? Ini segala sesuatu kalau masuk di dalam kepala, dalam tubuh kotoran, maka yang keluar kotoran. Ada apa pula framing? Terbukti kitabmu adalah kitab pencuri. Kristen gigi dalam mencuri dan mempertahankan hasil curian. Itulah agamamu. Sekarang kalau saya tanya, sampul agamamu bertuliskan Alkitab itu curi dari mana lagi tuh? Anda nggak mau tahu kan? Yang penting Alkitab. Anda nggak mau tahu kan? Padahal itu adalah hasil curian. Dari mana bahasa Yunani punya kata Alkitab? Gak ada. Oke, jadi begini saja cuma. Tuh, pasti ada bantahan aja. Nggak bisa memberikan narasi yang masuk rasio. Apa yang menyebabkan kita menggunakan kata Alkitab? Kira-kira? Mari kita tutup kitab kita. Coba Anda tunjukkan di mana Isa disuruh dalam sejarah. Disuruh tutup yang kita. bikin gemes, disuruh nutupin. Aduh ya Gak Allah. bisa. Saya katakan lagi, Kristen itu agama yang paling gigih mempertahankan hasil rampasan dan curian. Itu Kristen. Anda Itu nggak agama, bisa saudara. mempertahankan kitab Anda melalui nilai sejarah. Kitab Anda hanya ada di kitab Anda. Ya memang. Iya. Karena kitab kami memang tidak ngambil dari agama lain, tidak seperti agamamu. Karena Islam itu mandiri, nggak nyolong kitabnya orang. Kitabmu kan cuma kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Bukan, maksud saya begini ya bro. Kalau Alkitab ditutup, bekas kerajaan Daud masih terlihat. Ya. Yesus masih bisa dibuktikan lewat sejarah arkeologinya. Sandang yang goa itu. Apapun itu ada. Tulisan-tulisan mengenai Yesus itu ada di luar kitab suci. Kau bilang katanya arkeolog penyaliban kayunya di mana? Coba tunjukkan Isa atau apapun tokoh di dalam Al-Quran itu di luar Al-Quran yang mempunyai arkeologi. Coba tunjukkan. Bisa Nabi Musa. Nabi Musa di mana arkeologinya? Lah, Karena tanya Musa aja. kita nggak sama loh. Nggak Mesir sama. ada sampai sekarang, Firaun masih ada. Nggak sama. Kenapa Anda tidak mau? Kenapa mau sama-samakan? Kan di awal tadi Anda terlalu jauh loh. Padahal pernyataan saya, Nuh itu Bang, berbeda dengan kebenaran Nuh yang Ka'bah dari itu Al-Quran. kapan didirikan Bang? Ya. Nggak usah itu. Ka'bah itu bukti apa itu? Siapa yang mendirikan? Ka'bah sebelum adanya Islam juga kan sudah ada. Nah, itu salah satunya bukti Ya, arkeologi tapi Islam. Ka'bah sebelum Islam itu digunakan oleh ajaran pagan. Pagan sebelum Terlalu jauh. itu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim gimana? Nabi Ibrahim dengan Abraham berbeda. Abraham yang ada di dalam Alkitab. Gini, saudaraku, Bundo, sabar Bundo, yang lain biar Abang kita, biar Bang Zuma sabar, mohon maaf supaya fokus Bang Zuma. Iya, satu orang kecil ini dikerumuni mati dia nanti. Ilmu nggak ada, sudah kayak gitu udah dikerubutin. Mati dia nanti, bunuh diri, frustasi dia. Jadi gini aja, nggak usah terlalu muluk-muluk. Hubungkan aja dulu antara agama Anda dengan Yesus itu hubungannya di mana, itu aja dulu. Anda bisa berbicara mengenai Nabi Musa dan lain-lain itu hanya karena mengambil kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian abad ketiga sebelum Masehi. Tanpa itu Anda bukan siapa-siapa. Anda hanyalah seorang penganut ajaran Helenisme, penyembah roh.
Rot bertanduk 7 bermata 7. Untung saja ada kitabnya orang Yahudi yang pernah diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta abad ketiga, lalu kemudian diedit oleh bapak-bapak gereja sehingga menjadi perjanjian lama. Kalau tidak ada itu, kalian itu nyata 100% nampak paganisme. Kalian bukan agama dari nabi-nabi. Bukan. Makanya saya katakan di awal, terlalu jauh Anda melanglang buana, so intelek. Hubungkan dulu antara Yesus dengan agamamu itu apa hubungannya? Itu aja dulu. Coba Anda narasikan dulu. Di mana Yesus pernah menyebut nama Kristen itu? Di mana? Di mana Yesus pernah menyebut nama Lukas? Di mana? Di mana Yesus pernah menyebut nama Markus? Di mana Yesus pernah menyebut Paulus? Di mana Yesus pernah menyebut Vatikan Katolik? Di mana? Hubungkan itu dulu. Terlalu jauh Anda berhayal. Yesus yang menjadi acuan Anda sebagai Tuhan. Kalau Elohim menyebut Yahudi, menyebut Yakub, menyebut Israel, yes. Sekarang Yesus menyebut Kristen di mana? Yesus menyebut Roma Vatikan di mana? Yesus menyebut Perjanjian Baru di mana? Kitab Lukas, Markus, Matius di mana Yesus pernah sebutkan? Tak ada. Maka tak ada hubungannya antara Yesus dengan agama pagan Kristen. Tuh, hanya bisa tertawa cengengesan. Jawab itu. Ngapain ku bahas-bahas Islam? Ngapain ku bahas Nabi Musa, Nabi Abraham? Tak perlu. Iya, karena Anda enggak. Oh, aduh, itu dibuang Tuhan kamu cuma. Dibuang. Tuhannya siapa yang buang? Dibuang Tuhan sih cuma tadi. Gini. Ya, kena report. Tuhannya Yesus. Kena report. Mudah-mudahan naik lagi beliau ya. Saya jelaskan dulu ya saudara-saudara. Ka'bah itu Mau menjelaskan apa? Nanti aja jelasin. saya mau jelaskan Ka'bah seperti kata Bundo FR tadi ya. Nanti. Ya, kamu diskusi sama Bang Zuma. Pada masa sebelum Islam, Ka'bah Ya, itu kamu digunakan diskusi sama Bang Zuma. Diskusimu dari awal itu sama siapa? Ketika ada gurunda di sini, kamu nggak berani bersuara. Tunggu dulu kebenaran ya, biar kondusif ya. Kamu udah untung kalau di Komal Islam nggak ada main kick di sini. Bang Billy, Ya, Bang Inspirasi, bantu Bang Inspirasi naikkan gurunda nanti kalau udah. Shalom Bang Kebenaran, Shalom Aleichem Bang Kebenaran. Shalom Aleichem. Iya, saya mau tanya dengan Bang Kebenaran ini. Kali aja bisa menginjili saya ini. Ajaran di dalam kekristenan ada ajaran untuk makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Nah, dan juga tanggal 25 Desember, di mana ada di dalam sumber Perjanjian Baru mengatakan peringatilah hari kelahiranku tanggal 25 Desember. Nah, itu sumbernya dari mana? Dan minum darah dan daging yang dilambangkan dalam roti dan anggur itu ajaran dari mana? Ajaran Tuhan Israel atau bukan? Dua pertanyaan itu. Yang mana dulu? Tanggal 25 Desember aja. 25 Desember di mana dalil ayatnya di dalam Alkitab Anda? Silakan. Ayo loh. Jawab. Saya izin ibadah sebentar ya teman-teman. Siap. Iya, gurunda. Boleh nggak pertanyaan kebenaran? Tak dulu, Bang Kris. Itu kasihan. Malah beleng-beleng palanya, belum dijawab. Saya jawab ya. Ada beberapa alasan sebenarnya mengapa orang Kristen itu merayakan Natal. Satu, Natal itu memperingati kelahiran Yesus sebagai anugerah Allah. Ya, Natal merupakan peringatan akan kelahiran Yesus sebagai anugerah Allah bagi umat manusia. Karena kelahiran Yesus itu dipercaya sebagai pemenuhan janji Allah dalam perjanjian lama untuk mengirimkan juru selamat. Ayatnya ditanya ayatnya kebenaran. 25 Desember. Yang ditanya dalilnya, Bang Billy tanya dalil. Anda tanyakan kenapa orang Kristen merayakan Natal, betul kan tadi, Billy? Iya, dalilnya yang ditanya dalilnya. Maksud Tanggal 25 Desember itu di mana dalilnya 25 Desember? Nanti saya akan kasih dalil. Nanti saya akan kasih data yang menyatakan bahwa sebelum kekristenan muncul sudah ada 25 Desember dirayakan gitu. Jadi di mana dalilnya dalam Perjanjian Baru tanggal 25 Desember dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus?
Maksud Anda, kenapa di tanggal 25 gitu? Di mana di Alkitab ada dinyatakan Ya, bahwa tanggal di mana di 25 Alkitab Desember tanggal 22 Desember itu adalah hari dikatakan Natal, hari peringatan, kelahiran Yesus? iya gitu. Ada atau tidak? Ya, kalau secara eksplisit di Alkitab ya nggak ada. Kalau nggak ada, dapatnya dari mana itu? Mengambil dari mana ide 25 Desember? Begini, simbolisme teologis. Jadi beberapa teolog awal itu mengaitkan kelahiran Yesus dengan matahari terbit atau terbitan kebenaran secara simbolis. Di belahan utara dipandang sebagai waktu yang tepat untuk merayakan kelahiran terang dunia. Oke, jelas kan? Oke, yang pertama sudah dijawab. Terus yang kedua tadi apa Bang? Darah. Bang Billy. Dia lagi searching Google tuh. Jadi yang pertama nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya, Bu Murni itu ada. Nggak ada dalilnya. Terus yang kedua pertanyaan Bang Billy apa tadi? Darah dan merayakan perayaan untuk minum darah dan juga makan daging Tuhan dilambangkan dalam roti dan anggur, itu ajaran Tuhan Israel atau ajaran Yesus di perjanjian baru gitu. Karena kalau ajaran Tuhan, kalau itu dianggap penting bagi Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan hal itu di dalam kitab Taurat. Nah, gitu loh. Karena kata seorang nabi dan raja, Torah Hashem Temimah, Torah itu sempurna. Nah, apakah itu penting darah dan anggur, darah dan daging itu penting bagi dunia, gitu loh. Kalau penting pasti di-mention. Nah, itu sumbernya dari Yesus sendiri secara mandiri atau dari Taurat yang ada di Taurat, gitu loh. Kalau memang itu dari Yesus, Yesus datangnya dari mana ide itu? Gitu. Dari Tuhannya atau dari dia sendiri? Silakan. Ya, kalau itu kan berasal dari Yesus karena ada di dalam Alkitab. Di Perjanjian Baru kan ada itu ayatnya, dalilnya. Mau saya tunjukkan? Itu dari Yesus loh. Tapi bukan dari Allah Israel. Sekarang pertanyaannya siapa Yesus? Kan begitu, Bung. Jadi kalau Yesus itu di dalam kekristenan, ya, Yesus itu adalah Tuhan. Dan di Perjanjian Baru juga dia menyebutkan dia dan Bapa adalah satu. Jadi konteksnya itu juga dari Bapa. Enggak, tadi kan pertanyaan saya dari Tuhan Israel atau dari Yesus. Anda bilang dari Yesus. Ya sudah kelar, berarti itu Bapak bukan itu ajaran siapa? Allah Israel. Kenapa? Ya, Bapak itu siapa? Bapak itu kan Tuhan Israel. Ya makanya dengan- di mana ajaran itu, makanya di mana ajaran minum darah dan tubuh Yesus itu ada di dalam Torah. Silakan. Di dalam Torah ya jelas nggak ada. Karena kenapa? Nah, berarti Yesus dengan Allah Israel berbeda, betul? Tidak sama. Bisa saya buktikan. Oke, kalau sama di mana ayatnya bahwa penting bagi dunia ini meminum darah Yesus dan tubuh Yesus dilambangkan dalam roti dan daging. Kita harus cari ayat itu di dalam kitab Tanakh, Torah. Ada nggak? Kata Anda tidak ada. Ya berarti berbeda antara ajaran Yesus dengan ajaran Allah Israel. Nggak bisa Anda bawa ke situ. Nggak bisa. Oke, Karena sekarang buktikan di mana? Oke, sekarang buktikan di mana dalam Torah ada minum darah dan tubuh Tuhan. Silakan. ya itu nggak ada. Kan saya katakan tadi nggak ada. Karena di Perjanjian Lama sendiri itu kan belum ada Yesus. Yesus belum mati di kayu salib. Berarti di Perjanjian Lama belum ada Yesus, betul? Belum ada Yesus di dunia. Tetapi Yesus itu iya. Berarti Yesus baru ada kapan? ada di mana maksud Anda? Ya di dunia, Oh, kapan di dunia ada Yesus maksudnya? Ya. Ketika jadi kapan Yesus? Ya, di dunia kan? Bukan kapan Yesus ada. Bahasa Anda menggantung. Loh, justru Anda yang mengatakan lebih dulu. Jadi maksud Anda belum ada Yesus tadi Anda bilang. Belum ada Yesus di dunia.
Oke. Dia belum terlahir sebagai manusia. Oke, berarti sebelum dia terlahir dia ada di mana? Iya. Dia kan sang pencipta. Di mana tempat sang Oke, pencipta? di mana ayatnya bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri di dalam kitab Taurat? Oke, di dalam perjanjian lama lah saya ambil lah. Oke. Taurat dulu, dalam Taurat, karena Taurat itu yang temimah, sempurna, kata Raja Daud. Di dalam Taurat itu, di mana Yesus di dalam Taurat? Di dalam perjanjian lama lah saya ambil. Ya, kitab Nevi'im atau Ketuvim? Saya sajikan dulu, nanti Anda lihat sendiri. Ini Bang Billy ini agama apa sih sebenarnya? Dia Yahudi. Bang. Kau tunjukkan ayatnya lah. Jadi kan kalau kata kitab Abang kan keselamatan datang dari bangsa saya, Bang. Itu kan. Yesus kan udah nggak ada, Bang. Yesus sudah naik ke surga. Loh, keselamatan datang dari bangsa siapa? Keselamatan dari bangsa Yahudi, Bang. Dari bangsa kami nih. Bangsa Israel. Bangsa Israel. Oh enggak, buka ayatnya. Ayatnya bukan bangsa Israel. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan Israel. Coba Abang buka ayatnya dalam kitab Abang. Ketika Yesus sudah tidak ada di bumi sekarang, dia ada di surga katanya. Orang Yahudi sampai sekarang masih ada, Bang, termasuk saya. Jadi keselamatan Abang itu datang dari bangsa saya, Bang. Anda akui ya bahwa Yesus itu memang untuk semua manusia ya. Ya kan, Billy? Katanya, Bang Billy bilang katanya, bukan Bang Billy yang ngomong. Dengar dulu narasinya Bang Billy. Yesus di dalam seluruh kitab Tanakh, di dalam kitab orang Yahudi, di mana Yesus adalah Bapa itu sendiri, ya. Bahwa Yesus bersama dengan Bapa. Di mana ayatnya? Maksud Anda nubuatan tentang kelahiran Yesus kan? Pertama, oke, ada dua. Pertama tertulis nama Yeshua, ada nggak? Bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Ada itu nggak? tidak ada, bro. Tidak ada. Bagus sekali. Pengakuan yang sangat jujur bahwa tidak ada Yesus tertulis dalam kitab orang Yahudi. Betul. Nah, sekarang Bukan seperti itu. Tidak ada tertulis Bapa adalah Yesua. Bukan tidak ada tertulis yang seperti tidak ada. Betul sekali. Terima kasih. Itu saya berterima kasih. Nah, sekarang di mana nubuatan Yesus di dalam kitab orang Yahudi? Tadi kan Anda udah mengakui. Yesaya mengakui apa sekarang? Anda bahasa Anda gantung. Anda tadi sudah mengakui tidak ada. Tadi Anda sudah mengakui tidak ada tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan Israel, betul? Anda sudah bilang tidak tertulis. Kalau secara eksplisit tidak ada, tapi bisa saya tunjukkan itu. Terima kasih atas kejujuran Anda. Anda sudah mengakui tidak ada nama Yeshua tertulis sama dengan Bapa. Terima kasih. Sama dengan Bapa ada. Itu jangan Anda framing. Itu Anda framing. Yang mana ayatnya? Mana ayatnya? Oke, saya tunjukkan ya. Di mana? Yesus adalah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Ya, itu mah bukan. Itu bukan kitab Tanakh, bukan kitab Perjanjian Lama, itu kitab Perjanjian Baru. Astaga. Jadi maksud Anda apa? Perjelas dulu dong. Anda nanya pun nggak jelas, menjebak pertanyaan Anda soalnya. Oke, bentar. Kebenaran. Kau mute dulu. Kau mute. Yang Bang Billy itu yang ngomong. Kau mute dulu. Bang Billy silakan ngomong. Oke, tadi saya di awal sudah tanya. Pertama, pertanyaan saya itu datang dari klaim Anda bahwa Tuhan Israel itu adalah Yesus itu. Sama. Yesus adalah Allah itu. Nah, pertanyaan saya, di mana tertulis Yesus adalah Allah Israel di dalam seluruh kitab Tanakh? Nah, bilang oke, ada di perjanjian, pokoknya di perjanjian lama ada. Nah, saya minta ayatnya di mana bahwa Yesus itu equal atau sama dengan Allah, dengan Hashem, Tuhan Israel. Nah, Anda sudah mengakui tadi memang tidak pernah tertulis demikian. Nah, sekarang kita lari ke nubuatan.
Kalau memang secara eksplisit tidak tertulis, ya memang benar. Anda sudah mengakui tidak tertulis. Yeshua ada di dalam kitab tanah. Selesai. Bahwa Yesus bukan Allah. Nggak ada tertulis. Nah, sekarang kita ke nubuatan. Silakan. Nubuatan Yesus di dalam kitab orang Yahudi. Silakan. Kebenaran. Kau buka mute, jawab. Billy tadi udah framing. Yang pertama tadi nggak ada saya menyebutkan Yesus bukan Allah, nggak ada saya sebutkan itu loh. Tetapi dia mengambil kesimpulan sendiri, langsung menyebutkan saya mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, gitu. Sudah mengakui secara eksplisit tidak tertulis. Anda sudah mengakui tadi. Ya. Jadi kalau secara eksplisit tidak tertulis, bukan berarti saya mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Lah, yang mengatakan itu kan Anda. Anda mengatakan memang tidak ada secara eksplisit. Ya sudah, kelar. Enggak. Ya udah. Tapi Anda jangan mengambil kesimpulan. Saya mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Bang kebenaran, saya tengahi. Bang Billy saya tengahi. Di dalam kitabnya Yahudi ada nggak Yesus itu Bapak sendiri tertulis? Ada nggak Bang kebenaran? Ada. Di mana ayatnya? Saya ditanya Bang ambil Billy ya. di mana ayatnya? Ya, saya ambil. Perjanjian lama Bang ya. Kebenarannya. Ya, perjanjian lama saya ambil. Oke, saya ambil di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Oke, jelas di situ. Dan Yesus di perjanjian baru dikatakan bahwa dia adalah juru selamat. Jadi dari Yesaya 43 ayat 11 bahwa tidak ada juru selamat selain Tuhan, maka Yesus itu adalah Tuhan. Jelas ya? Oke, Bang Billy silakan Yesusnya dijawab. dalam Yesaya 5:42 itu. Ada nggak kata Yesus? Di sini Tuhan Allah Israel mengatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Oke, kita Jadi cek. jelas. Oke, kita cek teks aslinya ya. Bisa saya bukakan. Oke. Oke, lanjut. Yesaya berapa? Aku buka ya teks asli ya. 43:11. 43:11. Sebenarnya orang Yahudi pasti tahu aturan ini. Bang Billy ini orang Yahudi apa nih? Sabar. Oke, 43. Kalau Bang Billy ngomong kamu mute dulu. Kita lihat. Oke. Oke, Anoki. Akulah YHWH Ve'en mibaladai Mosia, bukan Mosiah, Mosia. Jadi saya atau akulah ini Yesus apa YHWH ini tulisannya? Itu Yahweh Bang. Yahweh Iya, itu. bukan Yesus di sini tulisannya, oi. Di mana Yesusnya? Yeshua. Yeshua itu tulisannya begini, Yeshua. Tunggu. Yeshua. Ya, Yeshua tulisannya gini. Yud Shin Yeshua. Nih, Yeshua. Ini Yeshua nih begini. Nah, di sini tulisannya Anoki Hashem YHWH, bukan Yeshua. Halo. Ayo. Bukan Yesus. Di mana Yesusnya? Tadi ada saya sebutkan Yesus atau tidak? Aduh, Bang kebenaran yang ditanya Bang Billy di mana kitabnya orang Yahudi Yesus itu Bapa sendiri. Kamu jawab ada. Yesus itu Bapa sendiri. Di ayat berapa? Di ayat Yesaya 43:11. Di situ kan nggak ada, Bang. Di situ dinyatakan, dengar, makanya agak ngesitik pikirannya Bang. Tolong ya, dipikirkan dan didengarkan ya. Oke, saya bacakan sekali lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Kalau di dalam bahasa lainnya ini, dengarkan dulu Bang, giliran saya kan. Akulah Yahweh. Memang benar seperti kata Bang Billy tadi ya, di situ Yahweh. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi kenapa saya bilang
ada dia mengakukan bahwa Yesus itu sendiri adalah Allah, di ayat 11 ini Yahweh mengakukan bahwa tidak ada juru selamat selain Dia. Dan di kitab Perjanjian Baru Yesus mengatakan Dialah juru selamat. Sudah? Jadi dari situ kita dapat bahwa Yahweh adalah juru selamat dan tidak ada selain juru selamat selain Dia. Dan Yesus Oke. adalah juru selamat. Bang, kebenaran jangan dicocok-mologikan dengan perjanjian baru. Yang ditanya di mana yang kamu sebutkan Yesaya 43:11 tertulis Yesus. Paham? Yang pertanyaan Anda tertulis Yesus atau di mana bahwa Bapa itu mengaku bahwa Dia juru selamat sama seperti Yesus? Kok malah kamu yang muter sih Bang? Tadi yang ditanya di mana kitabnya Yahudi yang menyatakan Yesus itu Bapak sendiri? Ya itu, ini tadi. Inilah. Mana nggak ada toh Yesus menyatakan akulah Bapak itu sendiri. Saya bacakan balik ya. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Yesus siapa? Juru selamat atau tidak? Menurut orang Kristen, nggak usah menurut Anda. Bang, dengar nggak pertanyaan Bang Billy? Ya, udah jelas itu. Kalau Anda pengen menanya lain topik lah. Itu udah jelas saya jawab kan. Jangan kabur. Di mana itu tertulis Yesus itu Bapa sendiri? Di Yesaya 43:11. Apa mengakukan? Dengar ya. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Nah, Yahweh itu Yesus bukan? Tertulis Yesus apa Yahweh? Di situ tertulis Yesus. Tetapi dia mengatakan tidak ada juru selamat selain dia. Bentar. Di situ tertulis Yahweh apa Yesus? Di situ tertulis Yahweh apa Yesus? Di sini yang tertulis Yahweh. Lah kenapa kamu bilang Yesus? Aku tidak ada bilang Yesus, dengarkan ya. Akulah Yahweh. Kan gak ada bilang Yesus kan? Dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi di perjanjian baru yang menjadi juru selamat hanya Yesus. Jangan dicocok-mologikan ke PB. Memang seperti ini. Ya, kan? Di perjanjian lama kitabnya Yahudi ada nggak tertulis Yesus itu Yahweh itu sendiri? Ada nggak? Tadi kan Anda dengar kan? Akulah Yahweh. Ada nggak pertanyaannya? Aku. Jadi Yesus juga juru selamat. Bang, dengar. Saya udah Dengar pertanyaannya Bang Billy, kau dengar. Di mana tertulis di kitabnya Yahudi Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Yahweh itu sendiri adalah Yesus. Di mana tertulis? Ada nggak? Oke, kita sekarang sedikit edukasi ya, nggak apa-apa lah. Jadi kitab Yesaya 42 ini bercerita kepada siapa sih? Tuhan berbicara lewat Nabi Yesaya untuk siapa? Yesaya 43 ini, dengerin. And now you said, dan sekarang kata Hashem, penciptamu wahai Yakub, the one who fashioned, satu-satunya yang menciptakanmu wahai Israel. Jangan takut, karena aku telah menebusmu. I have redeemed you. Jadi di sini kitab Yesaya ini dalam teks dan konteks kepada Yehuda. Tuhan juru selamat siapa? Juru selamat Yehuda. Kenapa demikian? Yesaya adalah nabi bagi suku Yehuda. Di zaman yang sama di Israel Utara ada nabi juga bagi 10 suku yang hilang itu yang ada di utara. Itu namanya Nabi Hosea. Jadi kitab Yesaya ini murni nubuatan bagi Yehuda. Dan ketika dikatakan juru selamat, bukan juru selamat bagi bangsa-bangsa. Dalam hal konteks di sini juru selamat Israel, lihat nih. For I have redeemed you, karena aku telah menebusmu. Lihat. Ini cerita sudah sama sekali nggak ada hubungan dengan kekristenan. Lanjut. Bang Zuma itu sudah aktif tuh. Silakan Bang. Halo Aki Zuma, lanjut Aki Zuma. Sudah sholatnya selesai. Iya, Ahi. Yesaya 19 nomor 20, Ahi bisa dibacakan, Ahi. Bisa nggak? Yesaya berapa Bang? 19:20. Oke, 19:20. 19:20 kaf.
buka kamera dulu ya. 19 udah Yutet 19 ayat 20 ini dia. Ya. And the will and it will be a sign and a witness to Hashem of Legion in the land of the Egypt. 19 ayat 20 betul? Yes. Yeah. 20 ini dia. And the land of Egypt. Itu dari segi teologis ya. Dan Musa ibarat Yesus yang Loh, belum turun hukum Torah. Iya, tetapi itu melambangkan. Ya kan saya bilang melambangkan, makanya Billy ini otaknya agak ngesikit ya. Begini, orang-orang Mesir Roh Kudus keluar. Orang-orang Mesir itu ibarat hukum Taurat dan orang Israel adalah manusia. Dan Musa adalah menyelamatkan mereka ibarat Yesus melepaskan manusia dari itu yang ngajarin siapa begitu, woi itu yang ngajarin siapa begitu? Astaga. Roh Kudus yang mengajari saya hari ini. Aduh. Roh Kudus lagi dibawa-bawa, roh halus. Begini. Yang ngajarin ente roh halus kok Roh Kudus dibawa-bawa. Kalau Anda mengabaikan perkataan saya hari ini, ingatlah dalam waktu dekat ini. Jadi apapun yang terjadi kepada Anda semua, tunggu waktu dekat apa, woi? Waktu dekat apa? Saya minta izin keluar. Karena saya jangan kabur, woi. Jangan kabur, woi. Saya sudah menyampaikan sesuatu yang penting bagi Anda hari ini. Jangan kabur, woi. Cukup sudah saya menyampaikan. Woi, jangan kabur. Oke, terima kasih ya saudaraku. Setidaknya Anda mau mendengarkan.
Terima kasih. Kalah nih ya, Anda kalah kabur. nih ya, nyerah nih ya. Nyerah nih ya, kalah nih ya. Bukan masalah menyerah. Memang sudah sampai waktunya saya meninggalkan perkataan ini kepada Anda ya. Oke, terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kau tenang di sisinya. Dia mau bermujizat kata dia tuh tadi. Dia mau bernubuat. Lihat katanya ke depan apa yang akan terjadi dengan kalian. Dia lagi bernubuat itu. Padahal Iya, Yesus padahal berpesan. Padahal tanda-tanda- dia lupa sih. Iya, Barang gimana, siapa yang dia lupa barang siapa yang mengutuki mu Abraham? akan kukutukin. Barang siapa yang mengutuki, aku akan kutuki. Iya luar biasa. Masya Allah. Itu loh, akhi, ada pesan Yesus loh. Dari buat tanda-tanda nabi palsu itu pengikutnya adalah bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Itu Yesus katakan. Memanggil aku Tuhan. Nah, itu tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya begitu, kata Yesus. Dan melakukan sesuatu yang bukan kehendak Elohim. Itu pesan Yesus di Matius 7. Ngeri itu. Cuman ya sayangnya teman-teman Kristen ini kalau diskusi nggak mau pakai akal sih soalnya. Dia Tadi dia mau ngomong waktu di Mesir, keluar dari Mesir itu dihubungin sama Torah. Lah kan waktu keluar dari Mesir belum ada Torah. Belum. Gimana sih dia? Aduh. Justru ya akhi ya, kita lihat di dalam kitab Tanakh ya. Kalau kita di dalam kitab Perjanjian Baru kita nggak menemukan YHWH, Tuhan itu berfirman kepada Matius, Markus, Lukas. Yang ada tertulis dalam kitab Tanakh itu Tuhan berfirman kepada setan. Hebat loh. Iya, berfirmanlah Tuhan kepada setan. Itu ada, tapi nggak ada pernah berfirmanlah Tuhan kepada Matius. Artinya Matius, Markus, Lukas itu tidak lebih hebat dari setan. Dalam kitab Ayub itu Tuhan berfirman kepada setan, Vayomer Hashem El Hasatan, berfirmanlah Tuhan kepada setan. Mantap. Ya, izin Gurunda. Bang Alung. Oi, Bang Alung. Ya, selamat sore Bang Alun. Bang Alung RDN. Selamat sore, Bang. Cek. Bang Alung. Waduh. Bang Alung. Bang Alung monitor. Jaringannya satu itu. Oh iya, lagi PMS jaringannya ya. Bang Alung. Bang Alung. Ini. Woi Palu. Kalau kita nggak mau jawab, coba Gurunda kita yang jawab. Ya, coba. Tafadhal akhi Gurunda. Nggak mau bicara. Oh, jaringan katanya, jaringan. Jaringannya teman-teman, gangguan. Jaringan, saya gangguan juga jaringannya ya. Gak ada suara saya. Enggak, kalau Gurunda aman. Kalau orang jaringan Islam jarang gini sih, jarang jelek. Ya, Bang Alung. Di YT di sini bagus. Bang Alung. Bang Alung. Udahin aja. Ya, siapa tahu. Ya, silakan teman-teman di bawah yang merasa beragama Kristen yang ingin berdiskusi, ada yang mau ditanyakan kepada Gurunda, silakan ya. Yang ada yang belum terjawab sama teman-teman Muslim yang lain, silakan naik. Tapi mohon kalau mau bertanya dengan data, bawa itunya bawa akal, utamanya akalnya. Iya begitu. Aku malas ngomong gitu. Biarlah Gurunda yang nyambung. Akalnya dibawa, jangan cuma kepercayaan aja ke atas.
Nanti ujung-ujungnya itu iman kami, itu kepercayaan kami. Tadi banyak Nabi Musa pun juru selamat ya. Itu mereka bangga-banggakan kan Yesus juru selamat, Yesus juru. Jadi dia ketampol tuh akhirnya apa kabur. Nah kalau Yohanes juga juru selamat loh. Yohanes itu juru selamat untuk pelacur dan pemungut cukai. Malah lebih dulu pemungut cukai dan pelacur masuk surga daripada pendeta. Disebutkan pemungut cukai lebih percaya kepada Yohanes. Dalilnya ada kan, Matius 21 nomor 31. Jadi Yohanes itu juru selamat bagi pelacur dan pemungut cukai, rentenir. Mantap. Riko, apa yang disampaikan? Silakan dulu Bang, isi waktu. Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semua ya, dari saya Riko, Tanjung Pandan Belitung, sang penjual cemilan. Untuk hari Lebaran ini kami buka PO untuk pemesanan seluruh di Indonesia ini dari ujung Sabang sampai Merauke. Silakan yang mau PO dulu 2 minggu sebelum Lebaran. Untuk wilayah luar Jakarta sudah siap, dan untuk wilayah Jakarta 1 minggu sebelum Lebaran sudah siap ya. Yang ingin menyampaikan bingkisan Lebaran kepada para debater silahkan kami layani. Japri WA kami ada di bio. Insya Allah amanah dan halal kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel, Cicepat dan JNT. Dari luar negeri juga boleh, Singapura, Malaysia. Ini ada pemesanan 1 orang dari Singapura, alhamdulillah sudah selesai. Dan juga ada pemesanan dari Malaysia. Terima kasih ya. Untuk Eropa nggak bisa karena sekarang ini ada peraturan baru pajak komoditi makanan luar biasa sampai jutaan, padahal harga nggak seberapa. Jadi untuk wilayah Eropa kami tidak melayani lagi ya. Takutnya kasihan terlalu banyak biaya keluar gitu ya. Nah, Bang Joma tambahin dikit dong. Oke, sahabat-sahabat sekalian di mana saja berada, silakan mesan cemilan dari saudari kita Riko berupa abon, letek dan pempek yang dia kelola sendiri ya teman-teman. Dengan demikian kita telah membantu perekonomian beliau. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah pesan kepada beliau. Dan Bang Riko kirim ke tempat saya, alhamdulillah udah nyampe ya Bang Riko, abon-abonnya. Terima kasih yang mengirimkan ini, panjang umur sehat selalu. Ya. Silakan teman-teman yang lain yang mau pesan langsung ke bio beliau. Bang Ini sangat Zuma, membantu. Ya. Bang Zuma dihimbau lagi kepada ibu-ibu, mohon percaya kami tidak menipu-nipu. Tolong Bang, soalnya ada yang kayak gitu. Iya, sejauh kami menginformasikan ya teman-teman terkait dengan saudara Riko ini dalam usahanya, ya belum pernah kemudian terjadi pengiriman-pengiriman yang gagal sampai ke tujuan. Karena teman-teman apologet itu mengakui pengiriman dari Bang Riko itu lancar. Saya sendiri udah 4 kali apa 5 kali ya dari Bang Riko. Ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Silakan. Ya. Terima kasih Bang Zuma. Kami sedang menunggu ya. Iya, Gurunda sudah pernah nyobain cemilan beliau. Apa gimana rasanya Gurunda? Memang nikmat sih, enak. Orang di rumah suka. Utamanya Ya, abonnya. apalagi buat Lebaran nanti ya Gurunda ya. Iya, iya. Oh, luar biasa. Ya. Silakan teman-teman. Bang Zuma. Iya. Seperti di rumah saya tuh kalau Lebaran kan jarang ada tamu ya. Jadi makanan dari Bang Riko seperti empek-empek Sutra Tengir itu kalau dicemil sendiri sambil nonton TV, sambil nonton ulama-ulama kita berdebat, enak kali ya Bang? Enak. Kalau ada tamu nggak enak gitu? Wah, enak. Sekarang juga sambil tunggu buka, sambil ngemil itu buka. Cemil-cemil apa pastel sambil nunggu buka bisa. Batal. Bang Riko, Bang Riko, Oh iya ya. Bang Riko. Ya. Bukan. Uni itu aja saran, kalau bisa ada yang pedesnya. Kemarin itu yang dikirim ke Padang agak manis, kuah empek-empeknya.
Disesuaikan dengan anak-anak. Kalau takutnya ada anak-anak yang mau makan nggak bisa. Jadi kalau pingin pedas lagi, ditambahkan dengan cabai lagi sendiri, Bu. Tuh kan udah lupa orang yang pesan ya, udah panggil ibu lagi. Bunda. Bunda ini pernah nyobain juga. Udah, kenapa nggak order lagi? Karena di rumah tuh nggak ada lagi, cuman Uni sama abang aja di rumah, nggak ada yang Iya, makan. karena cuma berdua ya nih. Oke, Iya, makasih enak, nih, tapi enak. sudah pernah mesen, sudah makasih banyak ya. Oke, enak sih empek-empeknya. Nih, sehat Oi. terus ya. Amin, insya Allah. Mohon doa panjang umur juga. Ya, panjang umur yang berkah ya nih. Amin, amin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut. Yang belum follow dulu. Saya lagi mungkusin paket ini Bang Zuma. Iya, Bang. Bang Billy silakan. Ya, silakan. Guru-guru Ya, saya izin ya. Bu Aletia kalau mau naik silakan Bu Aletia. Ya, ini yang tadi yang disampaikan Zuma ya dalam Yesaya 19 ayat 20. Ini ada Faishlah dan akan mengirim lahem bagi mereka. Nah, ini nih. Bisa digedein nggak? Nah, ini nih. Awas nih jangan ketipu ya. Ini bacanya Mosia, bukan Mosiah. Kalau Mosiah itu yang diurapi, Mesias. Tapi kalau Mosia ini juru selamat, gitu. Jadi bedanya di ain sama Itu khet. Yesaya 19:20 ya Bang Billy. Iya, yang tadi Akhi Zuma sampaikan. Jadi Faishlah dan akan mengirim, ya. Asal katanya dari selah. Faishlah lahem bagi mereka, Mosia juru selamat, gitu. Jadi ini suka dulu si Samuel Sihaan tuh pakai ini tuh kan Mesias, padahal ini bukan Mesias, ini Mosia juru selamat. Beda khet. Kalau khet Mosiah itu baru Mesias, gitu. Lanjut. Jadi salah satu huruf beda satu huruf beda arti ya. Akhi Bil ya. Betul. Itu mantap. Silakan naik ya teman-teman Kristen. Alitea orang Makassar, kayaknya dia bukan Makassar deh. Kayaknya kau NTT. Dari namamu kayaknya kamu NTT. Flores. Yuk naik. Tinggal di Makassar katanya Alitea nih. Kalau Makassar itu Kristen lucu ya. Naiklah. Makassar, Bugis. Kecuali yang pendatang tuh Manado, NTT, Tator, banyak Kristen tuh di Tator. Ada Aulia, assalamualaikum. Jelek sinyalnya kayaknya. Ya, teman-teman Kristen minta permintaan naik ya. Bu Aletia, naiklah Ibu. Iya, Bang Zuma. Iya. Sebelumnya mohon izin kenapa Oten nggak ada naik karena mereka itu lagi serang-serangan berburu takjil itu. Kok lagi viral itu berburu takjil ya? Iya, lagi rebutan takjil itu. Puasa juga mereka berarti. Bu Aletia nggak sempat naik komal karena lagi berburu takjil gitu, memborong gitu ya. Nanya ke Bang Billy, dari mana tuh dasarnya mereka tuh sering mengatakan, Yoten mengatakan bahwa di perjanjian lama itu ada nubuatan Yesus gitu loh. Apa betul seperti itu? Sehingga tanpa perjanjian lama itu nggak bisa
Silakan. Apa betul? Nggak ada satu pun nubuatan tentang itu. Jadi itu diarahkan, diasumsikan, dikira-kira, diraba-raba gitu. Itu kepada Yesus gitu, supaya nubuatan Yesus itu bisa digenapi yang ada di perjanjian baru. Jadi dia mengambil dari sana, dicocokmologi lah, dicocok-cocokin. Padahal cerita dari tadi kan, Yesaya 7, 9, 53 itu sama sekali bukan cerita soal nubuatan tentang Yesus. Itu sudah terjadi nubuatannya. Di Yesaya 7 itu Immanuel, Tuhan beserta Ahaz dengan Yehuda, udah nggak nunggu 700 tahun ke zaman Yesus gitu. Tetapi itu diambil, dicocokkan, mereka merasa bahwa Tuhan beserta mereka juga gitu. Padahal konteks di dalam cerita Immanuel keluar dalam Yesaya 7 itu Tuhan beserta Yehuda gitu. Tapi mereka mau mengambil itu kepada Yesus. Buktinya begitu Yesusnya lahir tidak dikasih nama Immanuel, harusnya kan kasih nama Immanuel, tapi jadinya jadi Yesus gitu. Lanjut. Jauh sekali bedanya Immanuel jadi Yesus. Iya, tapi padahal mereka tahu sendiri Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel kan. Silakan. Kristen yang mau naik diskusi silakan. Ini oten-oten kenapa sih Bang Zuma jadi malaikat mautnya? Silakan oten-oten yang mau naik, yang mau diskusi, ada yang mau ditanyakan, silakan naik ya. Tinggal pencet aja multinya. Itu si Mbak Ririn, Mbak Bang Singa, nggak ada lagi ini konfirmasi. Udah berkali-kali aku naik ke komalnya dari tadi. Oh, belum siap, belum. Dia dilarang sama teman-temannya ternyata barusan. Mungkin temannya tahu mungkin bakal digulung sama Turunda. Berarti mereka sudah ragu dengan apa yang diimani ya. Nggak percaya. Udah tergoncang gitu loh bahkan. Ya, yang naik pasti oten ya teman-teman ya. Yang minta permintaan yang oten ya. Lanjut Bunda. Ya Butet itu bagus tuh dipanggil Butet tuh. Di telepon mungkin takut. Nih udah aku bagikan, aku telepon biasanya tuh. Udah dibaca, coba aku telepon bentar. Takut mendengar kebenaran ya. Mereka itu takut, Bunda Rama. Takutnya apa? Bang Zuma ini sosok malaikat maut yang membawa kebenaran gitu. Menunjukkan kebenaran. Iya, itu dari tadi ditunggu-tunggu di Komal. Ayo sini itu. Ada aku blokir nanti mau diblokir. Yang kayak gitu. Kerjaan Bang. Cepet lah, aku katanya kangen sama Bang Zuma. Dari kemarin dipanggil-panggil terus. Ayo sini itu. Bang Si, bilangan Uni manggil ya? Ya dipanggil sama Bundo. Dipanggil sama Uni gitu. Bundo manggil itu tuh. Tuh marah Bundo nanti. Ayo sini. Gitu. Sinilah. Sebentar aja. Mau ngobrol aja. Di sini kan nggak ada debat, diskusi aja, nanya-nanya. Sinilah. Wah, diblokir nih, diblokir. Ayolah, itu kita nggak friend, Oke siap. Yang penting naik dulu. Kita kan friend. Ayo, aku tunggu ya itu ya 1 menit kurang 30 detik ya. Selamat sore itu. Ya begitulah. Beliau mau menyimak, insya Allah. Dia mau menyimak juga mau bertanya.
Tapi doktrin dan dogma yang dia anut juga ini sulit digoyahkan. Nah ini dia adekku. Iya, assalamualaikum. Pikir. Silakan Gurunda. Selamat sore. Selamat sore, Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikum Mbak Tet. Bagus juga Ya, nama ini. Teti. Oh Teti. Ya, lengkapnya Teti. Pakai Y, pakai Y. Oh iya. Mbak Entut gitu ya? Teti. Iya, Iya, bagus. begitu. Iya. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Martin Luther, Protestan. Protestan, agama yang memprotes seniornya gitu ya? Begitulah kira-kira. bukan kira-kira, faktanya begitu. Fakta, iya. De facto. Oleh karena ada sesuatu yang dianggap tidak benar, makanya diprotes, lahirlah Protestan. Betul Bang. Iya. Tetapi kalau dia jauh setelahnya memprotes, semakin jauh dari sumber berarti Mbak Tet. Semakin jauh dari sumber, enggak juga ya, karena kan dasar yang dipakai, kitab yang dipakai kan sama. Iya, benar. Tapi gini, kalau kita melihat dari Bible itu sendiri, yang sampai di kita nih ceritanya ya, baik itu dari Protestan ataupun Katolik, teman-teman Yesus itu kan pengikutnya, murid-muridnya kan mengakui Yesus itu hanya sebagai nabi, sebagai rasul, berdasarkan pengakuan Yesus itu sendiri. Itu loh, sejauh saya pribadi mau belajar. Jadi apa yang diuraikan di dalam pengakuan Yesus Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang menjadi cakupan dari Tuhan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya, pengikutnya percaya dan benar-benar tahu bahwa Yesus ini adalah rasul. Jadi menurut Yesus semua muridnya percaya kalau dia rasul, dia utusan. Begini, aku juga waktu kuliah di IKIP Negeri Jakarta, jadi kami kan dapat pelajaran agama ya. Ada Bapak Pendeta Lukman yang mengajarkan kepemimpinan Kristen begitu. Nah, salah satu dikatakan juga sih bahwa Yesus itu dikatakan juga leader ya, lalu dikatakan nabi. Banyaklah atribut atau predikat yang disematkan kepada Yesus, Bang Juma. Dia dikatakan Rasulullah juga karena dia utusan begitu. Tetapi mengenai kata Tuhan, ada juga pengikutnya yang mengatakan dia Tuhan. Lalu ada catatan-catatan di kitab suci juga, telah lahir Yesus Tuhan kita, ada juga Bang. Iya, nah sekarang begini, kalau menurut iman saudari saya nih, terkait dengan Yesus, itu cenderung kepada pengakuan Yesusnya sendiri atau pengakuan bapak-bapak gereja? Terkait ke Yesusnya, maksudnya hubungan keyakinan emosionalnya dengan Yesus. Terlepas dia itu nabi, rasul atau Tuhan, nah saudari saya ini melakukan pendekatan emosional, baik itu iman ataupun dalam hubungan keagamaan terhadap Yesus ini, yang menjadi acuan itu bapak-bapak gereja atau Yesus? Nah sekarang gini Bang, iman itu bertumbuh perlu proses ya, kemudian perlu juga pengetahuan. Ntar saya mau nyalakan laptop dulu ya Bang, biar enggak ini. Belum. Sebentar, nyalakan lampu dulu. Sebentar. Kalau Ibu Riris dan Ibu Tet ini sama? Oh, beda. Saya belum tahu Bu Riris. Beda Bang Zuma. Beda, beda.
Kalau Bu Teti ini tinggal beliau di Serang, Banten, suaminya di Kadubes, Peru. Ada yang luar biasa nih Gurunda. Beliau suka dengan salawat, dengar azan. Luar biasa. Iya. Ya, mungkin itu juga kan kita punya talenta yang dikasih Tuhan, seni, sense of art. Jadi semakin tinggi sense of art seseorang, karena orang baca Al-Quran itu pun merupakan satu karya seni juga ya. Bisa dikatakan karya seni melihat dari ketika membacakannya ada nadanya terdengar khas Timur Tengah ya. Jadi mungkin karena saya memiliki talenta seni dan cinta Tuhan, jadi ya bisa merasakan indahnya saat bersalawat kah, saat bermazmur kah, atau saat memuji Tuhan, dan saat mendengarkan firman Tuhan, begitu Bang. Iya. Ya, kita kembali ke tema ya, Saudari. Yang saya tanya tadi itu pendekatan emosionalnya terhadap Yesus ini berdasar terhadap pengakuan-pengakuan Yesus atau bapak-bapak gereja. Ya, jadi kembali ke situ ya. Iman bertumbuh dibarengi dengan pengetahuan juga, dibarengi dengan juga proses, karena kita beda usia kita waktu kita masih kecil. Seiring dengan berjalannya waktu, pola pemikiran kita, pemahaman kita, analisa kita itu akan sangat berbeda. Nah, ketika saya waktu masih kecil, ya masa sekolah, kita diajarin di sekolah tentang agama, kita paham sampai di situ terbatas, ya. Nah, bertambah usia lagi, semakin menemukan, ya kan. Dan saya pun bergumul beberapa tahun, Tuhan aku tidak mau menyembah Tuhan yang salah. Jujur, aku berkata sendiri seperti itu. Tuhan aku ingin belajar dan belajar lagi sampai aku bisa menemukan Tuhan dan kebenaran, dan pokoknya semuanya tentang Tuhan begitu. Jadi kalau sebelum beberapa tahun terakhir, sebelum COVID dan beberapa tahun sebelum COVID begitu ya, ya saya meyakini Tuhan ya biasa-biasa aja, seperti dengan saudara-saudara saya yang Kristen yang lain juga, atau di Kristen itu kan banyak aliran, banyak dogma, dan ada yang sangat berbeda sekali ya, utara, selatan, barat, timur perbedaannya begitu. Tapi saya meyakini Tuhan, intimasi dengan Tuhan, saya berdoa, saya baca firman Tuhan, saya minta pemahaman terhadap firman itu. Jadi saya menemukan begitu Bang. Ya, baik. Awalnya ketika di masa sekolah, otomatis catatan-catatan atau literatur itu kan oleh tokoh-tokoh gereja gitu. Iya. Jadi pada dasarnya memang kita ini dicipta oleh Tuhan punya insting bertuhan meskipun kita tidak memegang sebuah kepercayaan gitu ya. Ya, yang saudari saya ini jelasin tadi ini itu adalah hal yang hampir semuanya orang rasakan dalam semua agama. Bahwa ketika kita bertuhan, meyakini sebuah objek sebagai sembahan, lalu didukung oleh data-data yang kemudian kita sebut sebagai kitab, maka orang itu akan semakin mantap di sana. Nah, cuman hal ini dialami oleh setiap umat beragama. Artinya bahwa kalau yang kita alami, iman bertumbuh, kemudian kita anggap itu adalah sebuah kebenaran absolut, dan itu juga dialami oleh agama-agama lain, maka proses selanjutnya adalah mau tidak mau kita harus mengakui bahwa berdasarkan apa yang dirasakan oleh masing-masing umat, maka akan melahirkan sebuah pernyataan bahwa ternyata Tuhan itu banyak. Karena orang Hindu juga merasakan pertumbuhan iman, orang Islam juga merasakan pertumbuhan iman, orang Buddha juga demikian, Konghucu juga demikian. Padahal agama-agama ini
yang penganutnya mereka disebut soleh di dalam pemahaman Islam, taat dalam bahasa umum, taat dalam ajaran agama, itu memiliki sembahan-sembahan yang berbeda. Lalu apa yang salah di sini? Ya mungkin kita perlu mengoreksi iman kita lagi. Dalam arti kata bahwasanya kita harus adil terhadap keadaan. Kalau orang-orang yang di luar kita adalah orang intelektual, mereka adalah orang yang piawai di dalam beragama, kemudian melahirkan sebuah keadaan mereka yakin Tuhan mereka benar, kita juga demikian, maka muncul pertanyaan, Tuhan yang mana yang benar itu? Atau ada yang salah di antara kita? Nah, hal ini kemudian, kenapa saya berbicara seperti ini kepada saudari? Karena kebetulan saudari ini adalah agama Kristen, Protestan, dan kemudian membawa-bawa kemudian ajaran para nabi yang ada di dalam kitab saudara. Nah sekarang mari kita lihat, kalau di kitab saya nih, orang yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah mengaku sebagai rasul. Nah, tadi di kalimat saudari ada pengetahuan. Nah, itu sangat menarik. Sejauh mana saudari saya mengetahui tentang Yohanes 17 nomor 8? Karena Yesus berinteraksi dengan semua manusia yang ada di tengah-tengah dia pada saat beliau melakukan penginjilan, dan semua orang yang mendengarkan penginjilannya sepakat dan percaya Yesus ini hanyalah rasul. Nilai ini bergeser kemudian setelah muncul Katolik, muncul lagi Protestan, dan seterusnya bla 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 bla, muncul konsep yang justru berbeda dengan konsep Yesus. Maka pengetahuan yang menjadi pertanyaan saya di sini, ini pengetahuan yang seperti apa yang saudari saya gunakan. Sedangkan Yesusnya mengatakan, sebab segala firman, rema yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini adalah Bani Israel yang menjadi pengikut Yesus pada masa itu. Dan mereka telah menerima. Jadi tak ada lagi kemudian firman-firman yang nongol setelah ini, setelah Yesus mengatakan itu. Karena dia mengatakan segala firman engkau sampaikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menerima. Setelah semua firman dari A sampai Z Yesus sampaikan kepada Bani Israel yang menjadi muridnya waktu itu, Yesus mengatakan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Nah, datang daripadamu itu sudah pasti bukan Tuhan. Dan Yesus menambahkan, dan mereka percaya. Dan mereka percaya. Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid Yesus percaya. Dari hasil pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya, tentang Tuhannya, segala firman tersebut yang menjadi cakupan ajarannya kepada Bani Israel mengantarkan Yesus mengakui dan mengantarkan Yesus memberikan legitimasi kepada pengikutnya bahwa pengikutnya percaya kalau dia adalah utusan Tuhan saja. Nah, yang jadi permasalahan kemudian adalah ilmu yang saudari saya sampaikan barusan ternyata menghantarkan keadaan di mana saudari justru menjadikan Yesus yang adalah utusan menjadi Tuhan. Ini ilmunya dari mana? Itu yang saya penasaran. Karena Yesus sendiri mengakui firman yang menjadi cakupan, yang menjadi porsi saya, jatah saya, telah semuanya kusampaikan, dan hasilnya murid-muridku percaya aku adalah utusan. Selesai di situ. Kunci pintu ditutup. Nah, sekarang muncul Katolik. Dari hasil Katolik ini pun membuahkan protes. Ini keliru nih. Muncullah Protestan. Nah, acuan Protestan kemudian adalah kitabnya orang Katolik. Sehingga melahirkan sebuah pengetahuan. Nah, yang saya pertanyakan, pengetahuan bahwa Yesus itu Tuhan itu dari mana? Mungkin bisa saya dibantu untuk mengetahui itu, silakan. Bentar dulu Bang, ini laptop aku kok error ini ya. Bentar, satu. Laptopnya puasa kali, mau dikasih takjil. Enggak, aku mau cari ayat 1 Petrus 1 ayat 5. Iya. Oke. Saya bantu. Atau 2 Petrus 1 ayat 5 itu Bang. 2 Petrus 1 ya. Iya, coba dulu dicek dulu Bang. Bentar. Baik. Nah, kita melihat 1 Petrus 5 ini di dalam surat Petrus
Oleh karena segala pemberian dan janji Elohim itu, janji Bang, bukan itu, Bang. Bukan itu. 2 Petrus 1 kan? Iya, 2 2 Petrus. Petrus 1:5. 2 Petrus 1 ayat 5, Bang, coba, Bang. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Yang itu Bang Juma. Oh iya. Bukan Justru ya, karena itu. gini Bang Juma. Kepada iman ditambahkan pengetahuan, ditambahkan kesetiaan, ketekunan, sampai pada kebijaksanaan, terus sampai pada mengasihi saudara-saudara. Lalu Itu di ayat berapa Mbak Ted? ayat 5 kayaknya, ayat 5, 6 sampai 7 itu. Yang di 1:5 itu justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Itu 1 Petrus berapa, Bang? 1 Petrus 5 atau 1:5 sesuai dengan Mbak Itu Ted udah tadi. benar tadi tuh. Iya. 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu Iya. kebajikan dan kepada pengetahuan dan kepada pengetahuan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada kesalehan dan kepada kesalehan kasih saudara dan kepada kasih dan saudara kasih akan semua orang. Kan ini ya. Iya, Bang. Tadi di mana, Bang? Kembali aku yang nanya, 1 Petrus apa 2 Petrus, 2 Bang? Petrus, 2 Petrus. Oke, coba laptopku kenapa ini ya? 2 Petrus 1, ya kan, Bang? Ayat 5 kan? Oke, coba kita cek lagi. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Kita keep di pengetahuan ya, Bang. Jadi pengetahuan yang aku maksud di sini adalah pengetahuan tentang Tuhan dan Tuhan Yesus itu sendiri yang bisa aku pahami. Enggak aku bilang orang lain pahami, aku pahami yang dasarnya Alkitab begitu. Pengetahuan ini bukan seperti yang Abang maksud, aku memiliki banyak buku tentang literatur, bukan. Jadi aku selalu bersandar pada Alkitab untuk menambahkan pengetahuanku terutama dan untuk meningkatkan keimananku, Bang. Iya, Begitu. saya paham. Baik, saya sangat paham. Kita urai di sini. Berdasarkan 2 Petrus 1 nomor 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah. Artinya Yesus dulu, kita dudukkan Yesus ini dulu sebagai apa? Berdasarkan baru kita tambahkan iman itu dan kita jadikan sebagai kebajikan pengetahuan. Karena kenapa? Yesus kan berpesan kasihi Tuhan. Iya. Berarti pengetahuan dan menambahkan iman kita mentuhankan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Bukan justru Yesusnya yang menjadi Tuhan. Karena itu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Yesus mengatakan bahwa engkau yang telah mengutus aku, yang harus bertumbuh dengan kebajikan pengetahuan adalah bertumbuhnya kepercayaan bahwa satu-satunya Tuhan adalah yang telah mengutus Yesus aja. Bukan justru Yesus yang menjadi Tuhan. Karena kalau Yesus yang menjadi Tuhan, kita menyalahi kesaksian Yesus. Kita lihat di dalam, misalnya di dalam Yohanes 5, Mbak, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan ini, mujizat-mujizat ini yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi apapun yang dilakukan Yesus pada saat dia ada di bumi, itu adalah dia lakukan sebagai utusan. Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Justru membuktikan, menurut kesaksian Yesus, pekerjaan itu membuktikan dia adalah utusan Sang Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 17:8, bahwa segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka tahu dengan benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kalau ada kemudian kepercayaan
Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri, nah Yesus tidak ada kesaksian demikian. Yesus juga tak ada pernyataan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat tanda-tanda nabi palsu di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23, pengikutnya dari buahnya kita lihat. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat dengan menggunakan nama Yesus. Dan apa endingnya? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau adalah semua pembuat kejahatan. Nah, sedikit lagi Mbak Ted. Saudari saya ini, saya yakin saudari adalah orang baik, orang yang bijak, arif di dalam memegang kepercayaan. Anda beriman, menumbuhkan kepercayaan, menumbuhkan keyakinan sampai kepada level pengetahuan itu yang harus Anda jadikan sebagai alasan untuk bertuhankan Yesus. Kalau Anda terus-terus seperti ini, saya yakin nantinya Anda bisa bermukjizat, Anda bisa bernubuah, Anda bisa mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Anda bisa sampai level itu. Tapi menurut Yesus justru itulah level di mana level ini sebagai buah nabi-nabi palsu itu. Kenapa tidak? Karena Yesus mengatakan, saudara tidak melakukan kehendak Bapa. Apa? Menyembah Yesus. Ini kehendak siapa ini orang Kristen menyembah Yesus? Ini dulu. Karena Yesus mengatakan tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, maksudnya tidak memanggil, tidak mendudukkan aku sebagai nabi, tidak mendudukkan aku sebagai junjungan, tidak mendudukkan aku sebagai gembala, akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Elohim. Berarti harus berpacu kepada Torah. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi untuk menggenapi, menyempurnakan. Menyempurnakan artinya orang-orang pada masa itu harus kembali kepada Torah. Makanya dikatakan begini dalam Matius 23. Jangan orang Yahudi dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tetapi jangan kau ikuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkan Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Nah sekarang apa bedanya dengan Kristen? Taurat, hari Sabat, sembah tauhid Elohim saja. Mereka menjalankan semua prosesi di dalam kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, supaya kamu hidup. Nah sekarang Kristen dengan perjanjian barunya itu menambah dan mengurang. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Menyembah Yesus bukan kehendak Bapa, ibadah minggu bukan kehendak Bapa, mengajarkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa sebagai kutukan bukan kehendak Bapa. Kemudian apalagi makan babi bukan kehendak Bapa, tidak bersunat bukan kehendak Bapa. Semua yang dilakoni oleh orang Kristen hari ini, saya melihat tak ada pun yang berasal dari kehendak Bapa yang ada dalam kitabnya para nabi Bani Israel. Maka Yesus mengusir. Bang, cobalah. Interupsi, Ya. Bang. Ya silakan. Oke. Dipotong aja Mbak, nggak apa-apa. Tadi belum aku menanggapi, Abang mengatakan Martin Luther berpisah dari gereja ortodoks yaitu Katolik, kemudian tetap memakai kitab yang sama. Iya betul. Tetapi perpisahan itu bukan karena kita, Bang, hanya karena perbedaan suatu buku Aflat, di mana dikatakan di situ barang siapa yang membeli buku itu maka dosanya diampuni. Jadi nggak logis ya, akhirnya protes lah Martin Luther sehingga dia membentuk jemaahnya sendiri. Itu mengenai Martin Luther ya, Bang. Kemudian tadi Abang bilang di mana Yesus mengatakan dia Tuhan ya. Nah, di Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Yohanes 13 berbunyi demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat yang 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Nah, ini berarti sudah pengakuannya ya.
ya kan Bang? Dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, jadi di sini Yesus sudah menyatakan dirinya Tuhan. Di ayat yang ke-13 dia masih menjawab atau menanggapi dari pertanyaan murid-muridnya. Namun di ayat yang ke-14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Ini poin pentingnya di sini. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Tadi kita fokus di kata Tuhan ya Bang. Dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini ada Bang ayatnya yang Yesus mengatakan dialah Tuhan gitu. Oke, Mbak Tit, saya menghargai. Nanti kalau saya kepanjangan langsung dikat aja nggak apa-apa. Yang penting poinnya udah saya sampaikan. Jadi gini, Mbak Tit, saya ingin pengetahuan tadi itu dipertanggungjawabkan. Iman bertumbuh dengan pengetahuan. Menurut pengetahuan saudari saya ini, pengakuan Yesus dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Menurut saudari saya, apakah Yohanes 13 nomor 13 dan nomor 14 Yesus telah sampaikan kepada muridnya pertama kali? Sudah disampaikan atau belum? Menurut saudari? Diulang Bang, diulang pelan-pelan. Di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya dan mereka menerima bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, apakah Yohanes 13 nomor 13 14 ini telah Yesus sampaikan kepada muridnya? Oh, oke. Ya atau belum? Fokus di sini ya Bang, di ayat yang ke-8 ya Bang. Aku baca boleh kah? Wah, silakan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, nah ini perkataan Yesus ya, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini harus hati-hati nih di sini Bang. Aku menanggapinya Bang, serius. Iya, silakan. Tadi Abang masih bertanya apakah firman itu sudah disampaikan begitu kan? Apakah Yohanes 13:13 ini dan nomor 14 ini termasuk dari segala firman tersebut yang Yesus telah sampaikan ke muridnya? Termasuk atau tidak? Termasuk. Termasuk. Oke. Kalau termasuk, ternyata cakupan data-data itu justru muridnya percaya dia utusan. Iya, percaya. Emang Yesus itu percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Percaya. Utusan Allah. Sedangkan saudari tadi percaya Yesus adalah Tuhan. Ini skenario Bang, skenario. Sebelum saya maksudnya gini, saudariku. Skenario Tuhan nih Bang. Maksudnya gini, saudari hanya mencomot. Mencomot Yohanes 1, Yohanes 13, 14 sehingga Yesus Tuhan. Sedangkan murid-muridnya semua firman yang Yesus sampaikan melahirkan keadaan murid hanya sampai pada level Yesus Rasul. Coba. Sedangkan lebih lanjut, dengarkan saya pelan-pelan, dengarkan saya. Kalau kita melihat dari Yohanes 13 nomor 13, ada dua hal yang perlu kita pahami dengan ilmu. Yang pertama, lontaran yang keluar dari mulut Yesus ini bahasa Ibranika, bahasa Aramaika, bahasa Yunanika, atau bahasa Indonesia. Ternyata dia menggunakan bahasa Aramaik. Kalau dia menggunakan bahasa Aramaik, maka yang terlontar dari mulutnya adalah Rabam wa Maran, bukan Rabam wa Alaha, tetapi Rabam wa Maran. Apa itu? Guru dan Tuan. Kalau dia menggunakan bahasa Yunani, berarti dia hanya mengatakan kurios, bukan kurios. Kalau dia ibarat menggunakan bahasa Indonesia, ternyata dia Tuan, bukan Tuhan. Orang Indonesia, Tuan dan Tuhan itu punya nilai yang sangat berbeda, laksana langit dan bumi. Tuan Suma, Tuhan Suma.
punya nilai yang sangat luar biasa, jauh berbeda antara Khalik dan makhluk, ciptaan dan pencipta. Nah, Yesus dengan bangganya mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang aku ini adalah guru dan Tuhan. Nomor 14-nya, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kaki, saling membasuh kakimu. Artinya apa? Kenapa kemudian semua murid menerima Yesus sebagai rasul? Kenapa? Karena Yohanes 13:13 dan nomor 14 ketika sampai kepada mereka tidak sampai dalam bahasa Indonesia, tetapi sampai dalam bahasa Aram atau sampai dalam bahasa Yunani yang hanyalah Tuhan, bukan Allah, bukan kemudian Theos. Maka murid-murid semuanya percaya bahwa Yesus hanya rasul. Keadaan kemudian berganti, masa kemudian bergulir, muncul Katolik, muncul Kristen, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, keluar daripada koridor pengajaran Yesus dan muridnya. Apa itu? Yesus menjadi Tuhan. Oh, ternyata karena kata Theos itu yang dipakai, kata Allah itu yang dipakai menggantikan yang harusnya adalah Maran dan Allah. Nah ini pengetahuan, tapi tergantung kepada saudari saya. Karena saya belum pernah melihat kemudian adanya sinkronisasi antara mata rantai pengajaran Yesus kepada Bani Israel yang mengukuhkan hukum Torah dengan ajaran Kristen. Makanya 2000 tahun orang Yahudi dan orang Kristen tidak pernah seia sekata dalam konsep Tuhan. Tidak pernah seia sekata dalam konsep berkitab suci. Padahal konon ceritanya kitab suci orang Kristen itu adalah kitab suci orang Yahudi menurut pengakuan saudara Kristen. Tapi apa yang terjadi? Rumah ibadahnya beda, Tuhannya beda, kitab sucinya beda, hari ibadahnya beda, menu makanannya beda. Lalu yang bisa ditarik sebagai benang merah dari pengajaran Yesus yang mana? Murid-muridnya semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di antara semua yang menyebabkan murid percaya adalah Yohanes 13:14 ini. Tapi itu ternyata menjadi uraian yang berbeda ketika yang mengimaninya adalah orang Kristen. Seketika Yesus menjadi Tuhan, seketika Yesus menjadi pencipta. Sedangkan Yesus menurut Yesus dan Yesus menurut muridnya, dia hanya Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ibu. Silakan. Aduh, yang abang ragukan apa bang? Yesus bukan Tuhan begitu? Gini, saudaraku, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya kita percaya. Kan gitu. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, dan setelah aku menyampaikan segala firman itu, mereka muridku tahu benar-benar, mereka muridku tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya. Sampai pada level percaya, kesitis, percaya, yakin, beriman bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya kira begini, saudari, semua nabi yang kita imani, baik orang-orang saudara kita dari Yahudi, nabi itu mengajarkan keselamatan, nabi itu mengajarkan hidup kekal. Nah, di luar daripada itu, Yesus memberikan hadiah oleh-oleh kepada kita nih. Apa itu? Hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi ada dua yang kita harus kenal menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Jangan satu, dua. Wajib dua. Yang pertama, Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua, Yesus yang adalah rasul untuk Bani Israel, yang mengantarkan Bani Israel sesat ini kembali kepada hukum Taurat. Ini harus dua. Jangan kenal satu, tapi dua. Satu dikenal sebagai Tuhan, satu dikenal sebagai utusan Tuhan. Kalau Kristen justru mengenalnya satu. Yesus adalah Tuhan itu sendiri.
berarti tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Ini poin 30 detik terakhir. Iya Bang. Yesus mengatakan begini. Oke. Yesus mengatakan begini Iya, Bang. di dalam pengajaran beliau. Dia katakan bahwasanya aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu kata Yesus. Kalau Yesus sudah mengatakan mengikuti, berarti Yesus yang harus dijadikan sebagai sandaran, bukan bapak-bapak gereja. Bukan orang yang menemukan ajaran Protestan pertama kali, tapi Yesus. Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku. Mereka mengikuti, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bertauhid, maka muridku bertauhid. Ketika aku bertaurat, muridku bertaurat. Ketika aku bersunat, muridku bersunat. Ketika aku mengharamkan babi, muridku mengharamkan babi. Ketika aku sabat, muridku juga wajib sabat. Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepada aku, mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Betul. Nah itu dia. Adakah Yesus menyembah anak Maria? Ya, Bang. Jadi gini Bang, yang aku pahami Silakan. begini ya, yang aku pahami begini. Firman Tuhan di kitab Wahyu yang 22 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Yesus ini, maksud aku adalah Alfa, ini Yesus aku ini. Dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Oke, keep nih kita pahami bahwa Yesus berkata dia adalah yang awal. Dan sebelum dunia ini dijadikan, dia pun sudah ada. Lalu kita sandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1 Bang. Ya kan? Iya. Pada mulanya adalah firman. Pada Yohanes. Enggak, Kejadian 1 Bang, Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tadi kita kembali lagi flashback ke Wahyu 23 ayat 13. Aku adalah yang Alfa dan Omega. Mungkinkah ada ciptaannya? Ciptaannya kan berarti bumi kan Bang. Mungkinkah ada ciptaannya kalau tidak ada penciptanya? Nah, di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah. Yesus menciptakan langit dan bumi. Allah yang awal dan yang akhir menciptakan Di mana Yesus di situ? langit dan bumi. Kata Yesus belum diperkenalkannya. Kata Allah pun bukan nama. Nama Allah itu bukan nama. Sama di orang Arab, Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan langit dan bumi. Allah dalam bahasa Indonesia pengertiannya juga Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kembali lagi, jangan diinterupsi dulu ya Bang, jangan di-cut dulu ya. Bagaimana manusia mengetahui bahwa Allah itu ada? Atau bagaimana manusia mengetahui sekiranya tidak ada kitab ini ditulis? Pasti bertanya-tanya. Untunglah kitab ini ditulis, bahwa ada yang menciptakan oleh Musa ditulis ya. Saya yakin Musa ini tidak lahir di zaman Adam, tetapi ketika Musa naik ke Gunung Horeb bersama Tuhan di sana 40 hari lamanya. Ya. Sebelum naik 40 hari 1 minggu dia menguduskan dirinya di bawah kaki gunung itu. Coba kita bayangkan 40 hari 40 malam perbincangan, mungkin udah banyak buku kalau dicatat atau dibuat ya. Itu. Kemudian sebentar Bang, di kitab Yesaya sebentar, Yesaya mana Yesaya? 52? Bukan Bang, itu 52 tuh 43? yang 44 Bang, 44. Yesaya 10? 11? Tidak Bang, itu 6. Jangan buru-buru Bang. Yesaya 44 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kembali lagi, yang Alfa dan Omega.
Yang saya Oke, pahami seperti itu. Nah, belum lagi Bang, punten Bang, satu lagi. silakan. Kembali ke penyataan. Allah menyatakan dirinya dengan dua cara, yaitu secara umum. Nah, secara umum ini dia menyatakan dirinya dengan ciptaannya, alam semesta dan segala isinya, yang dia memperkenalkan dan menciptakan Adam dan Hawa juga. Berarti itu penyataan secara umum. Lalu Allah memperkenalkan dirinya juga secara khusus. Secara khusus ini ya, karena sudah itu jauh sebelum ribuan tahun lah setelah penciptaan, dia menyatakan dirinya lagi menjadi manusia di dalam diri Yesus itu secara khusus. Maka dikatakan, ajarlah mereka, didiklah barang siapa yang percaya. Nah, itu sampai di situ dulu ya. Oke, baik. Yang pertama, sebelum saya menanggapi ini, saya mau tanya kepada saudari saya, apakah buku Wahyu termasuk firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya dalam Yohanes 17:8? Bang, belasan tahun yang lalu ya, belasan tahun lah katakan. Aku pun kayak gini Bang, bertanya-tanya kayak Ya, tunggu. kebanyakan orang. Dijawab aja. Iya, ini Apakah kan kitab Wahyu ini, Alfa Omega ini, itu bagian daripada ajaran Yesus kepada murid-muridnya? Yang tadi di Yohanes 17, segala firman telah aku sampaikan, mereka telah menerimanya, mereka percaya engkau telah mengutus aku. Apakah kitab Wahyu ini bagian daripada segala firman tersebut? Maksud saya, apakah Yesus sudah mengajarkan Alfa Omega ini kepada murid-muridnya pada waktu itu? Atau muncul belakangan? Menurut Mbak? kayaknya Yesus sudah ngucapin deh, cuman aku lupa di mana ayat itu Bang. Yesus sudah mengucapin bahwa dia Alfa dan Omega. Kayaknya sih udah ngucapin gitu. Oke, anggaplah seperti itu. Anggaplah seperti itu. Bahwa Yesus sudah mengucapkan Alfa dan Omega. Tetapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengarkan dariku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, berarti itu bukan ucapanku, itu ucapan Dia yang aku sampaikan. Mana buktinya? Mari kita lihat dari Wahyu 1 yang ibu ambil sendiri, yang saudari saya ambil. Apa yang dikatakan oleh penulis Yohanes di dalam Wahyu 1 nih? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Yesus kepada kaumnya, bukan ucapan dia sendiri. Berarti rujukan daripada Wahyu 1 nomor 18 itu adalah yang saudari saya baca, Yesaya 44 nomor 6 atau Yesaya 52 nomor 53. Yesaya 44 nomor 6. Di situ dikatakan dengan sangat jelas, Rison terdahulu, Akharon yang terkemudian. Sedangkan Alfa itu bukan artinya adalah awal. Bukan awal artinya. Kalau kita dalam bahasa Yunani, awal itu prota. Dan akhir bukan artinya omega. Akhir dalam bahasa Yunani artinya argotera. Bang, hanya penerjemah yang menambahkan kemudian, saudari saya. Sedangkan di dalam Wahyu 1 nomor 18, nomor 19, setelah dia mengatakan jangan takut, akulah awal, akulah akhir. Padahal di situ dia katakan akulah A, akulah O. Arke dan telos. Kalau dikatakan awal dan akhir. Nah, sedangkan nomor 18-nya di Wahyu 1 ini dikatakan, dan yang hidup aku telah mati. Ini perkataan Yesus, katanya, aku telah mati. Sedangkan Tuhan yang benar di dalam ulangan 32 nomor 39, akulah Tuhan, tak ada yang lain.
Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Yesus dihidupkan, dimatikan. Bang, interupsi, Bang. Jadi Interupsi ya, gimana nih? interupsi Iya, dulu, silakan. Bang. Nanti Silakan. karena semua yang abang sampaikan itu sebenarnya itu butuh respon. Jadi akan terlewatkan kalau abang terus Silakan. sampaikan Oke, sip. begitu. Silakan. Diinterupsi aja. Nanti kan tadi kan abang bilang aku buka kitab Wahyu itu yang mengatakan Alfa dan Omega, lalu abang kaitkan lagi tadi dengan Yesaya 44 ayat 6 yang terdahulu dan yang terkemudian. Terus tadi bahasa Arabnya apa, Bang? Itu bahasa Ibrani. Kebetulan ada pekarnya di sini. Iya, itu Bahasa ucapan Ibrani yang ada di bahasa Yesaya. Rison, Rison Rison, Fani Rison, Bang? Akharon. Akharon. Tuh. Ani Rison, Fani Akharon. Yang maha terdahulu dan yang maha akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau pemahaman saya ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. makna sinonim, Bang, makna yang sama, makna yang sama, sinonim, tidak antonim atau tidak berlawanan kata. Oke. Itu yang aku pahami ya. Nah, interupsi dulu ya. Gantian kita menginstruksi ini. Sekarang kalau dalam bahasa Yunani alfa itu artinya apa, alfa itu? Yang awal, Bang. Awal. Oh, bukan. Alfa itu huruf pertama A, Alef, Alfa. Alef. Itu kan huruf, itu kan masalah huruf begitu loh. Tapi kan bukan kita bicara tidak huruf, tetapi bicara ayat Alkitab. Jangan disamakan huruf-huruf alfa, beta, jangan disamakan. Akulah alfa, akulah A. Alfa itu tak punya arti. Ya mungkin gini juga Bang Juma, karena tadi dikatakan abang yang satu itu memang huruf A ya, kalau di huruf Ibrani itu alfa itu huruf A. Mungkin ya begitulah cara orang menyusun kalimat dengan segala gaya bahasanya gitu loh Bang. Nggak bisa terus, kita paksakan Bang, karena kita punya pemikiran yang berbeda cara menyusun kalimat. Orang politik akan berbeda penyampaiannya ketika disuruh mendefinisikan. Coba definisikan tentang apalah apa ya kita bilang ya, satu benda lah, gelas mungkin orang ahli keramik beda lagi menyebutkannya, gelas dari kaca, nah, fungsinya untuk ini, warnanya tidak ada bening, lalu nanti orang seni beda lagi, gelas itu dibuat dari keramik yang diukir-ukir, jadi nggak sama Bang, itu loh cara enggak, orang. maksudnya gini loh, Apa? Di situ kan bahasa Yunani, Mbak, saudariku. Jadi kalau menggunakan bahasa Yunani, alfa itu tak ada artinya. Kalau dikatakan awal kan, awal itu kan artinya arke dalam bahasa Yunani. Tadi kembali lagi. Pak Ted, alfa itu huruf pertama dalam Yunani, Mbak. Kitab Bang, buka kitab tuh kan pakai, bisa kan di internet, di Google, Wahyu 22 ayat 13 loh. Iya, tahu kita. Tahu di situ tertulis alfa. Iya tapi Bang. Dijelasin lagi Bang berikutnya Bang. Begini Bang, Abang denger dulu ya Bang. Aku adalah alfa dan omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Ini saja sudah mengandung empat kata yang berbeda tetapi maknanya sama. Yang pertama lalu dengan yang awal dipasangkan, yang terkemudian lalu dengan yang akhir. Lalu kata abang tadi Ted, itu huruf alfa itu huruf A. Nah huruf A kalau di huruf bahasa Indonesia alfabet, huruf awal kan huruf pertama kan. Nah kita udah, kita turuti begitu, kita perluas cakrawala kita. Oke, saya ngikut. Yesus yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan akhir. Oke. Sekarang bisakah Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri? Itu dia, makanya aku bilang karena dia Allah, maka dia mengatakannya seperti itu. Logika enggak? Logika Bang, logikanya apa? Nah sekarang apa Bang? Gini, Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku sampaikan adalah yang diperintahkan.
Firman yang kau dengar daripadaku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau ada ucapan Yesus sekalipun, wahai seluruh manusia, akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Bukan Yesusnya yang Tuhan, tapi yang mengutus Dia itulah yang Tuhan. Sama seperti Nabi Musa mengucapkan kemudian kepada umatnya dalam Al-Quran, Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan di atas langit dan di bawah bumi selain aku, maka sembahlah aku. Itu kata Nabi Musa. Tapi apakah kemudian Bani Israel menyembah Nabi Musa? Tidak. Kenapa? Karena dia, Nabi Musa, hanyalah penyampai firman. Nah, Yesus ini apa? Dia penyampai firman, bukan Tuhan. Jadi sebagai penyampai firman, apapun yang dia katakan itu bukan dari dirinya sendiri. Makanya murid-muridnya percaya dia hanya utusan. Muncul Kristen melepaskan kemudian pengakuan Yesus, malah menjadikan Yesus Tuhan karena pengakuan itu. Kalau ini yang dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, lalu kemudian yang awal dan yang akhir. Ditambahi lagi, yang tak ada Tuhan selain aku. Akulah yang maha kuasa, akulah yang pencipta, akulah yang mengadakan segala sesuatunya. Tidak ada Tuhan selain aku. Ditambahi lagi yang lebih hebat sekalipun, bagi orang yang berakal, tidak akan pernah menjadikan Yesus itu Tuhan. Kenapa? Yesus sedang membacakan firman Tuhannya. Makanya muridnya mengakui dan percaya dia utusan. Karena apa yang keluar dari mulutnya itu semua adalah ucapan. Bahkan Wahyu 1 nih, Wahyu 1 aja nih jelas sekali loh. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kurang apa lagi? Berarti Yesus menerima wahyu. Orang yang menerima wahyu, menerima ilham itu bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Mari kita lihat di dalam pengakuan Yesus lagi nih. Yohanes 3 nomor 34. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sedikit lagi, 30 detik insya Allah. Sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kenapa Musa mengaku aku mengutus aku kepadamu? Kenapa? Karena Musa sebagai penyampai firman. Makanya dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, pada saat Yesus ingin dilempari batu karena dia menyamakan dirinya dengan Allah, apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Nah sama. Ketika Yesus mengatakan akulah Alfa, akulah Omega, akulah pertama, akulah yang terakhir, Yesus sedang membicarakan firman Tuhan yang harus disampaikan. Saya kira begitu, Saudari Ted. Ya, saya kembalikan kepada saudari yang beriman dan imannya katanya bertumbuh dengan pengetahuan. Silakan. Ya, ini masih sulit ya. Aku nggak mau bicarakan sekarang ya, Bang. Jadi itu semuanya kembali aja diingat bahwa penyataan dirinya, karyanya untuk menyelamatkan. Mengapa dikatakan begitu besar pengorbanan? Inilah satu skenario gitu loh. Sedangkan dia tidak mengaku dia Tuhan, masa bayinya saja dalam dia baru lahir, dunia sudah tidak menginginkannya. Apalagi ketika dia langsung memperkenalkan dirinya kepada orang lain, aku adalah Tuhan yang ini untuk gini. Wah, yang berkuasa langsung membunuh dia, ya kan? Dan sampai setiap hari ketika mengajar, Yesus dicari-cari kesalahannya oleh orang Farisi sehingga dia tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tetapi sebagai utusan. Tetapi dia mengajar. Waktu Tuhan belum menjadi manusia, menyatakan dirinya menjadi manusia di dalam diri Yesus, tidak ada kata kita ini memanggil Allah Bapa, tidak ada, dan selalu hamba, ya kan? Dasarnya. Tetapi ketika dia sudah ke dunia, dia mengajarkan. Jadi ada hubungan yang sangat erat sekali seperti hubungan keluarga.
Seperti hubungan Oke. keluarga kita dengan Tuhan, Bapa dan anak. Siapa yang mengajarkan itu? Dia sendiri. Itu yang aku pahami, Bang. Oke, baik. Yang saya tangkap dari pernyataan saudari saya ini, ada kronologis, ada aturan main, ada tempo yang dimainkan oleh Tuhan untuk kemudian mengatakan dirinya Tuhan. Oke, kalau itu yang menjadi pembenaran, Tuhan Anda nggak layak jadi Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Tuhan itu maha mengetahui. Sedangkan Tuhan Anda ketika datang, dia tidak maha mengetahui tentang manusia. Dia tidak tahu tentang kodrat manusia. Dia tidak memahami kemudian konsep kemanusiaan. Dia tidak tahu kemudian kekuatan berpikir manusia. Sehingga dia harus berpura-pura menjadi manusia. Dia harus menyembunyikan identitasnya sebagai Tuhan. Ini tidak layak dituhankan. Tuhan itu maha perkasa, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha mengetahui. Kalau sampai Tuhan Anda datang dalam rupa manusia, hanya ada dua hal. Hanya ada dua hal. Bang Juma, interupsi dulu. Nah, terus ya Bang, maaf ya. Silakan. Tuhan datang takut mengaku sebagai Tuhan. Oke. Ini apa? Bang, kan tadi aku Takut udah dibunuh. misi. Jadi gini, pertama Takut dilempari batu. betul Bang. Ini apa Tuhan? Jadi nanti visi misinya enggak disampaikan karena yang mau diselamatkan manusia dia, karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Dia tidak bisa mengingkari apa yang sudah difirmankannya sejak semula. Berkembang biaklah, beranak cuculah, Mbak Ted, dan kuasailah. pertanyaannya Tuhan mana yang takut dihajar batu gitu loh. Bukan, jadi kita Bang, untuk memecahkan suatu masalah harus kita ada ilustrasi, prolog. Nggak langsung ada kalanya up to the point, ada. Sometimes kita harus memberikan suatu cerita yang lain yang berhubungan, begitu. Betul itu Ibu, beranak cuculah dan penuhilah bukan bumi, tidak itu benar. bisa Tuhan itu membinasakan. Lalu dia membinasakan. Tuhan itu maha tahu, betul. Justru karena kemahatauannya Bang Juma, makanya dia berperan seperti itu. Bagaimana ceritanya? Saya katakan begini. Kalau Yesus itu Tuhan, Iya. satu-satunya Tuhan yang gagal di dunia itu Tuhannya Anda. Di mana-mana Tuhan itu mengatakan dirinya Tuhan. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Akulah Tuhan, dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tak ada yang lain. Akulah Tuhan, itu baru Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan datang kucuk, dia tidak mengakui dirinya Tuhan. Satu, dia lupa kalau dirinya Tuhan. Itu bahaya tuh. Terus lagi ya, Bang, betul Bang. Kalau kita berpikir secara akal sehat kita, akal budi kita, logika kita yang kita pakai, kita nggak bisa. Itulah saudariku, interupsi juga. Itulah saudariku, saya katakan Tuhan Anda gagal mengetahui daripada konsep manusia. Tuhan Anda nggak tahu konsep itu, sehingga akal tak mampu menelaah dirinya. Sedangkan yang dikatakan Tuhan, bayangkan aja tuh, perintahnya kemudian mengasihi Tuhan dengan akal. Nah, kasih kepada Tuhan dengan akal berarti kita harus mencakupi keadaan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Aku kasih salah satu contoh. Bang. Instruksi Bang Juma. Ini kenapa Tuhannya takut ngaku Tuhan, takut dilempari batu sih? Gagal dia, bukan Tuhan berarti. Bang Samudra 7 dikip dulu Bang, Abang nanti boleh nanya sama Bang Zuma ya. Nanti takut lupa. Silakan. Masalah logika ya, Iya, silakan. tentang Tuhan begitu. Ada yang dapat kita masuk akal kita, tapi semua masuk akal kok. Masuk akal nggak ketika Tuhan membelah laut mati ya, laut mati. Yes. Tongkat Musa masuk akal. Masuk akal. Bang. Karena pakai angin timur dan angin barat. Karena dia Tuhan maka masuk akal. Tapi kalau dikatakan Teti dapat membunuh membelah laut merah, nggak ada bantuan Tuhan, itu nggak masuk akal gitu loh.
Jadi, Iya. maksud aku gini loh Bang, tentang Tapi kalau Tuhan mati dibunuh makhluknya, akal mana yang mau terima itu? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ini yang tidak masuk akal. Tuhan itu tidak pernah disentuh oleh kematian. Bayangkan aja Mbak Ted, pesawat nih, penumpang 200 orang, sementara melayang di udara ketinggian 3000 kaki, pilotnya berubah menjadi ayam. Apa yang terjadi dengan pesawat tersebut? Ini seorang pilot yang mengoperasionalkan kemudian pesawat tiba-tiba berubah jadi ayam di atas. Betapa paniknya penumpang. Pilot kita berubah jadi ayam. Itu pesawat. Bayangkan Tuhan pencipta alam semesta ini, miliaran planet yang ada di atas muka bumi ini, Tuhannya menjadi seenggot daging. Ya Allah ya Karim, akal kita kemana? Bang, interupsi Bang. Berkataan daging di sini bukan seperti kita beli daging sapi atau daging ayam. Nah itu dalilnya seperti itu kok. Dan firman menjadi daging. Tubuh kita ini, kita manusia ini terdiri dari daging dan darah, Bang. Yesusnya maksudku. Dalam Yohanes 1 nomor 14, Tuhan Anda menjadi daging. Bisa dijadi contoh itu, bisa jadi takso nanti. Tuhan tidak mungkin kayak begitu, saudari. Bang Zuma instruksi. Kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhannya sudah nuzul menjadi manusia. Itu tidak lepas dari yang namanya lapar, yang namanya sakit, yang namanya itulah yang terjadi. tipis. Itulah yang terjadi. Makanya saya katakan seorang pilot berubah tiba-tiba naik pesawat ketinggian 3000 berubah menjadi ayam. Ini pramugari melihat mana pilot kita berubah jadi ayam. Ayam tidak bisa mengoperasikan kemudian pesawat. Hancur. Yesus untuk menahan rasa ngantuk aja tak bisa. Menahan rasa lapar aja tak bisa. Mengetahui apa yang terjadi besok aja kagak bisa. Bahkan yang menyentuh jubahnya pun dia tidak tahu. Bagaimana mungkin dia mau? Alam semesta ini bukan koin. Bang, Gimana kita bisa menalar? Bang, kalau Yesus mengatakan siapa yang menyentuh jubahku kepada perempuan waktu itu, bukan dia tidak Pohon kurma. bukan dia tidak mengetahui loh Bang. Dia nggak tahu kapan musim buah ara. Sekarang gini loh, mungkin abang juga kayak gitu tahu, tapi pura-pura nggak tahu, gitu Bang, bisa. Namanya juga. Oh nggak bisa. Berarti itulah tadi Tuhan Anda pura-pura nggak tahu. Tuhan Anda pura-pura. Ini nggak bisa disandingkan dengan Tuhan. Nggak bisa. Instruksi sebentar, Mbak Ted. Mana ada Tuhan turun ke dunia, dia nggak berani ngakuin Tuhan, takut disalib, takut dikamplengin sama itu tentara Romawi, kan lucu. Mazmur 121 nomor 4, sesungguhnya penjaga Israel tidak ngantuk dan tidak tertidur. Yesus tidur di perahu. Amin, betul. Bukan cuman tidur, dia jadi mayat. Gak apa-apa Bang, dikatakan seperti itu, tak apalah. Buka deh, buka Mbak Ted, buka pikiran logikanya, buka. Bukan. Deh. Tadi kenapa saya mengajak saudari saya berbicara seperti ini? Tadi Anda mengatakan iman bertumbuh dengan pengetahuan. Ya, Kan itu. kan firman Tuhan Bang. Iya. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai skala prioritas nih, tentang konsep bertuhan, kemana kita pergi? Acuannya pasti orang-orang yang beragama. Kalau kami umat Islam nih, Al-Quran. Kalau saudara kan harus merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Gak bisa tidak. Anda gak boleh melepaskan diri dari sana. Apa yang diterangkan Tuhan di sana tentang dirinya tidak serupa dengan makhluk. Sementara Yesus makhluk. Kolose 1:15, dia adalah awal dari segala ciptaan yang berupa makhluk, dia. Jadi ya, kalau iman bertumbuh begitu saja ya silakan aja. Silakan bertumbuh. Tapi endingnya pengajaran buah-buah pengajaran nabi palsu kan gitu. Bang, tadi mengenai abang bilang bahasa asli ya Bang. Ya. Emang ya. Jadi memang kalau Al-Qur'an walaupun ada translatornya ke bahasa Indonesia,
tulisan Arabnya juga ada, terus Latin Arabnya juga ada begitu. Nah itu ada satu keuntungan ya. Tetapi belum semua, tidak semua orang Muslim bisa baca itu, kecuali orang yang di arah sana ya. Jadi sama halnya dengan di Indonesia, Bang. Jadi diterjemahkan itu supaya amanat agung Tuhan itu segera bisa terlaksana. Kalau diterjemahkan berarti harus terjemahannya yang benar, Mbak Ted. Kita berkata tidak benar dari sisi mana kita? Kecuali kalau aku Jadi ini gini. bilang gini, aku tidak percaya ini bahasa Indonesia ini. Aku sendiri belum bisa bahasa Ibrani. Nanti kalau udah bisa baru Jadi aku bisa. seperti ini Mbak Ted, terjemahan itu tidak mewakili kandungan dari sebuah ayat. Jadi terjemahan itu peralihan bahasa saja. Dari kata asing menuju bahasa yang kita pakai. Itu peralihan bahasa. Tapi kandungannya itu tidak mewakili. Terjemahan itu tidak mewakili. Maka untuk mengetahui konsep kandungan daripada ayat itu, kudu menggunakan disiplin ilmu. Betul. Kalau di kami nahwu sharaf, balaghah, i'rab, tafsir dan seterusnya, termasuk terjemah, satu dari rangkaian disiplin tersebut. Nah, sedangkan kalau di iman saudara, cuman terjemahan saja. Begini Bang, aku cuma lupa ayatnya di mana ya. Sebenarnya dalam tulisan kitab suci bahasa Indonesia itu ada yang tidak perlu pemahaman yang dikaruniai oleh Tuhan sehingga kita bisa melapati, ya, melapati atau memaknai atau menafsirkan isi dari makna yang tersurat. Sebab ada dua makna dalam setiap belajar. Kalau saya loh ya Bang, ada makna tersirat yaitu yang jelas-jelas nyata ditulis. Tetapi ada makna tersirat itu di dalam batin saya, kolbu saya Bang, hati, jiwa saya, soul. Tidak semua orang punya itu. Kenapa tidak semua orang bisa memiliki? Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Aku lapar dan haus, lalu aku intim dengan Tuhan. Aku baca, lalu Tuhan menyampaikan budi aku. Kalau orang malas-malas, Jujur-jujuran. Oke, kita jujur-jujuran Mbak Tit. Apakah iman saudara itu menurut saudara ini sudah sejalan dengan akal? Jujur. Jangan mengkhianati akal, karena akal ini tidak akan pernah bisa kemudian dibohongi. Ini akal. Apakah iman, kepercayaan Mbak Tit itu sudah sejalan dengan akal yang Mbak Tit punya? Itu dulu. Kalau tidak sejalan, berarti kalau Tuhan yang berkata di dalam kitab atau buku yang saudari saya imani, berarti ini firman yang tidak berasal dari Sang Maha Mengetahui. Kenapa? Karena yang tertulis di dalamnya tidak sinkron dengan akal manusia. Berarti Tuhan yang berfirman di dalam kitab saudari tidak mengetahui cakupan-cakupan akal pada diri ciptaannya, sehingga firmannya bertentangan dengan akalnya. Sedangkan kalam Allah, artinya kalam Tuhan, firman Tuhan tidak akan mungkin bertentangan dengan akal. Karena kenapa? Yang dikatakan firman Tuhan itu adalah ide Tuhan, ide Sang Maha Mengetahui yang menciptakan akal ini sendiri. Bagaimana mungkin kemudian dia menciptakan kalam firman yang bertentangan dengan ciptaannya yang satu, yaitu akal. Sehingga muncul akal-akalan. Karena firman yang kita imani sebagai firman Tuhan tidak nyambung dengan akal kita, maka muncul konsep akal-akalan. Nah sekarang jujur deh, apakah iman saudari saya yang menyembah Yesus itu sudah masuk akal, sudah tembus di kepala, atau hanya di kalbu saja, hanya di hati? Pokoknya saya imani Yesus Tuhan. Mau masuk akal, mau tidak masuk akal, pokoknya hantam terus. Coba. Kalau itu yang terjadi, tidak ada sinkronisasi antara iman Anda dengan akal Anda. Satu, kitab Anda bukan berasal dari Tuhan. Dua, Tuhan Anda tidak maha mengetahui. Itu aja. Untuk pertanyaan
abang buat saya tentang menanyakan apakah saya sudah menggunakan apa saya yang berkenan itu Yesus begitu, itu aku pikir pertanyaan retorik ya untuk sementara ya bang. Artinya aku tidak tidak jawab gitu loh. Gini saudaraku, ketika kita ke pasar memilih sesuatu yang akan kita beli, yang kita gunakan bukan iman tapi akal kita. Dari rumah yang habis bahan di rumah itu adalah garam, yang banyak bawang. Begitu sampai di pasar, bukan akal yang kita pakai, maka yang kita beli adalah bawang. Padahal di rumah banyak bawang, yang tidak ada adalah garam. Kita memilih sekolah, pasti akal. Kita memilih kemudian baju ketika ingin belanja, pakai akal. Kita melakukan apapun pakai akal. Kenapa giliran memilih Tuhan? Hal yang sangat fundamental, hal yang sangat krusial, hal yang sangat mendasar tentang keselamatan, justru akal yang dimatikan pada saat Tuhan yang kita pilih. Kita ada makanan di atas meja, ada racun, ada bensin, ada oli, ada aqua. Yang kita pakai untuk menyelamatkan hidup kita ini adalah akal. Oh, ini bensin, ini racun, ini aqua, minum aqua. Tapi kenapa giliran bertuhan akal dipensiunkan? Sebenarnya kita hidup ini tidak cukup hanya dalam segala hal, dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik perlakuan kita, baik lisan kita, ya. Kita tidak cukup bang hanya menggunakan akal bang, tetapi didampingi dengan budi, akal budi itu baru baik adanya dalam segala hal. Tidak hanya hal yang sifatnya tentang kebutuhan dunia, tetapi hal-hal yang ilahi kita pun harus memikirkan yang keilahian, kita memakai akal dan budi kita, di mana kolbu kita, perasaan kita, batin kita untuk menimbang, memutuskan, itu kita pakai, tidak cukup hanya akal. Kalau kita pakai akal, itu hanya untuk matematika, belajar fisika, kimia, yang sifatnya numerik, dan lain sebagainya. Begitu bang, yang aku pahami. Jadi kalau berbicara mengenai akal budi, itu artinya akal dan akhlak. Ya. Bagaimana akhlak kita, attitude kita, perilaku kita kepada Tuhan. Masa Tuhan yang menciptakan kita setarakan dengan manusia? Masa Tuhan yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha hidup, maha perkasa, kita setarakan dengan makhluk yang gemeteran, ketakutan, keringatnya seperti bintik darah, cemas, lapar, dan seterusnya. Kita setarakan, berarti kita tidak berbudi, kita tidak berakhlak, kita tidak punya attitude kepada pencipta kita. Karena kita setarakan pencipta yang begitu maha suci dan maha tinggi dengan makhluk. Lagi-lagi saudari mengatakan akal budi. Akal budi itu artinya akal dan akhlak. Itu loh. Tapi ya ini hanya sekedar bincang-bincang, karena tadi saya kaget aja iman bertumbuh dengan pengetahuan, tapi pengetahuan tentang Tuhan kelihatannya hanya diselimuti oleh iman, doktrin dan dogma, bukan pengetahuan murni pure, karena penjelasan-penjelasan para nabi dan juga konsep keadaan kita sebagai manusia. Karena yang dikatakan Tuhan itu pasti maha sempurna, yang dikatakan Tuhan itu pasti bukan makhluk. Makanya Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Mereka telah menerima. Setelah mereka menerima, mereka percaya. Aku adalah rasul, aku adalah utusan. Selesai. Betul itu. Yesus memang utusan. Yesus memang rasul. Dalam konsep pengakuan Yesus kepada pengikutnya, dia utusan. Muncul Kristen kemudian menganggap Yesus Tuhan. Ilmunya dari mana? Oh, ternyata dari Petrus, dari Wahyu,
Muncul pertanyaan, apakah kita Petrus, apakah kita Wahyu? Yesus sudah ajarkan pada saat itu? Kalau sudah, berarti di tahun 33 semua isi kitab Wahyu sudah disampaikan oleh Yesus. Apa mungkin kitab Wahyu setebal itu bisa selesai selama 3 tahun? Selama Yesus penginjilan, ditambah lagi Wahyu 1, Wahyu 2, ditambah lagi Lukas 1, Markus, Yohanes, surat-surat Paulus. Apa mungkin selama 3 tahun buku-buku Kristen ini selesai disampaikan oleh Yesus? Sedangkan Yesus menghabiskan membaca kitab Wahyu dalam 1 hari paling 20 lembar selesai. Ini 2 tahun loh. Kapan ditulisnya? Lalu pertanyaannya adalah, kalau Yesus menyampaikan kitab Wahyu di tahun 33, ditulis nanti tahun 90-an, tahun 100 di Pulau Patmos, siapa yang bisa menghafal ini? Benarkah kitab Wahyu ini dihafal oleh penulisnya? Sampai mengatakan itu adalah ucapan Yesus. Karena Yesus mengatakan segala firman, dan mereka sudah menerimanya. Artinya kalau yang di Pulau Patmos ini benar-benar firman yang diterima oleh Yesus dan disampaikan kepada penulis Pulau Patmos, kenapa harus menunggu 90 tahun? Kenapa nggak ditulis aja pada saat Yesus masih ada? Apa yang menghalanginya untuk menulis? Kalau memang kitab Wahyu sudah Yesus firmankan, tapi faktanya kan tidak. Tak ada yang menghafal, tak ada yang menuliskan. Jadi gimana ceritanya tuh? Jadi kembali kepada poin saya, Mbak Entit, bahwa menurut pengakuan Yesus, murid-muridnya percaya Yesus adalah Rasul utusan Tuhan. Kalau hari ini kemudian saudari saya mengatakan, oh tidak, menurut kami Yesus itu adalah Tuhan, berarti ibu membantah pengakuan Yesus, membantah apa yang Yesus katakan. Karena dia mengatakan, murid-murid percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Tapi kalau hari ini Kristen mengaku murid tapi ternyata kepercayaannya Yesus adalah Tuhan, boleh dong saya minta, di mana Yesus mengatakan, setelah aku menyampaikan segala firmanku, murid-muridku percaya, pengikutku percaya bahwa aku adalah Tuhan. Itu Yesus akui di mana? Ternyata nggak ada. Yang ada, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, kurios, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Yang itu loh. Nah, itu dia. Di Yohanes 13 ayat 14 itu loh, Bang. Yesus berkata begini kepada muridnya, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Udah titik sampai sini. Ya, Yesus aku yang adalah Tuhan. Tuhan, Bang. Kurios di situ, Bu. Kurios. Kitab aku Tuhan, Bang. Di laptop ini juga Tuhan, Bang. Itu bahasa Indonesia. Yesus menggunakan bahasa apa? Yunani. Yunani. Berarti kurios. Kalau kurios itu Tuhan. Sebenarnya kalau Theos baru Tuhan. Ya. Ya sudahlah. Oke, Bang, ya. aku mau mandi. Oke. Silakan. Jangan lupa pakai sabun. Sudah bisa bincang-bincang. Iya. God bless you, Bang. Iya, Mbak Tit. Sama-sama. Sama-sama. Yang penting buka akalnya ya, Mbak Tet. Bang sering tidak pakai sabun, diingatkan pakai sabun. Bercanda. Silakan Mbak Tet. Nanti lagi kita diskusi ya, Mbak. Iya, Bang Juma. Oke. God bless you, Bang. God bless you, Bang. Siap. Sama-sama itu. Masya Allah. Oke, teman-teman, di kota saya sudah hampir buka. Silakan diambil alih dulu untuk sementara. Sini sudah mau buka. Selamat Ya, berbuka, sudah. Bu Juma.
Iya, akhi. Syukran, sama-sama. Ya, selamat berbuka puasa Gurunda. Oke, sip semuanya. Ya, saya masih di sini, cuman Ya, saya siap, siap-siap aja buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih monitor, lanjut. Iya, siap. Kita tunggu. Mbak Cynthia. Insyaallah. Iya Bundo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan Bang Zuma tadi ini ya, sedikit banyaknya ada yang tersave di otaknya, di mana ya, di kepalanya. Mbak Tet ini Butet ya singkatannya. Boleh tadi aku mau mandi dulu nih, udah sore. Ya silakan. Itu mau kemana? Mandi. Ya, kalau mandi pakai air, Mbak. Oh, mau mandi. Iya, Biasanya iyalah. itu kalau mandi ini nggak lama, biasanya paling lama 10 menit itu ya. Biasanya itu mandinya cuman nyebur-nyebur dikit udah. Udah, nggak usah biasa-biasa. Iya. Ya, ini Bang Andi ada di bawah nih, ada bersih satu. Aku aja turun ya. Biarkan Bang Hadi Mau selebet kemana naik. aja, Cek? Enggak, aku urusin Tata dulu bentar. Oke, siap, Cek. Mudah-mudahan cepat sembuh, Bang Tata, Cek. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah nggak ada. Tadi ada permintaan. Ustadz Suki itu di bawah. Mana? Mbak Ted habis mandi kayaknya mau bersahadat itu, host. Iya betul. Pak D, naik Pak D. Mudah-mudahan ya, biar dikelarin dulu ini. Sambil melihat yang lain. Itu. Ini Bang Suhendri ini oten apa Islam nih? Tapping dulu di bawah Bang. Tapping dulu di bawah Bang. Ya, nanti soalnya ini cuma satu gitu. Iya. Ya Islam. Maaf ya Bang ya. Moderator. Iya, Pak Pendeta Julianus di bawah bisa request permintaan. Maaf mantap saya tuh, kalau pendeta. Pendeta mantap. Mana? Bang inspirasi mana? Ada di bawah, tapi sudah kelewat. Kenapa moderator? Kenapa malah? Enggak, maksudnya sudah lewat tadi anunya, apa? Iya, itu yang di bawah namanya. Itu bendahara naikin. Hoten nyamar-nyamar bendahara pula. Mana? Naik. Tuh. Ya, silakan naik. Tuh. Ya, bendahara apa ini? Udah. Awas ya kalau mau hujat. Bendahara perpuluhan. Bendahara perpuluhan ya Bang ya. Ya, silakan eksekusi Bunda. Dia bendahara perpuluhan. Jangan kasih buka kameranya, host. Pokoknya kalau dia menghujat saya turun kandang. Jangan, kenapa dia jelek? Tutup kameranya. Tutup kameranya. Dia jelek kah? Oh, kami kasih. Iya, betul. Iya, bisa jadi dia itu bikin rungkat atau gimana gitu ya. Dia mau nampilin gambarnya nggak jelas itu. Begini ya mukanya si kami kasih kalau tua. Itu bapaknya.
Oh, bapaknya. Iya, Ya, Pak, ya paling bapaknya. nggak jauh beda nanti gitu mukanya. Naikin aja itu, dia pasti mau ngobrol sama aku itu, kami kasih. Udah, itu di Itu samping dia tuh. di samping Ahi. Dikunyah-kunyah Bang Billy nanti tuh. Tuh. Tutup kameranya, host. Ganteng ya ayahnya ya. Jelek. Oh iya jelek. Aku mah suka salah sebut. Itu bapak rohaninya dia ya? Agak-agak botak gitu. Iya ayahnya itu. Tuh. Tutupin aja kameranya. Nah. Daripada gitu lebih baik kita tenang aja ya. Nih capek juga aku nutup kameranya. Bener. Itu temannya itu. Bagus ya akhlak dari teman itu. Mendingan ditinggalin itu orang seperti itu. Ya. Apalagi nih Nak ini? Murid kiamat. Halo, Muslim, Kristen? Halo? Halo? 5, 4, Kristen, 3, Muslim? 1. Hilang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Ada Nah, nggak ilah sih yang Kristen sekelas yang berani pendeta pakai lah. biodatanya sendiri, pakai nama akunnya sendiri, nggak ngeloning? Ayo naik teman-teman Kristen yang kayak Mbak Teti tadi kan diskusi bagus. Ayolah. Tapi Naiklah. bentuk kayak Bu Teti ini lama prosesnya ini. Kayak hujan ini rintik-rintik lama banget, bisa seharian gitu hujannya. Tapi kalau hujan deras cepat cepat berhenti gitu. Jadi memang ya Kristen itu persyaratannya harus mematikan akal. Harus mematikan akal persyaratannya jadi Kristen itu akal dimatikan. Karena aku diskusi sama pendeta ini ya, pendeta Lamsen. Jadi aku bilang gini, kalau Yesus itu Tuhan, terus kenapa ada data bahwa jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Berarti Yesus, kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, dia mau pergi ke dirinya sendiri. Jawabannya apa? Ya begitulah Bu, begitulah kami. Harus memang tidak sesuai dengan akal. Harus kita imani. Jadi aku bilang gini, jadi kalau jadi orang Kristen itu harus gila dulu ya Pak. Karena akal harus dibuang. Ya memang gitu, harus diimani. Jadi mereka itu harus membunuh akalnya dulu untuk jadi orang Kristen. Yesus tidak tahu hari kiamat, Yesus tidak tahu pohon ara berbuah. Jadi Tuhannya itu jadi manusia harus menjadi orang bodoh, gitu loh. Tidak maha tahu gitu loh. Merendahkan diri jadi manusia. Dan harus mati terkutuk di tiang salib. Ini kan konsep yang sangat konyol, menghina Tuhan, menghujat Tuhan. Kalau pakai akal, kalau pakai iman, ya pasti doktrin masuk. Bahwa ya itu udah nubuat, harus turun ke bumi, mati konyol, ditempeleng, dipukul kepalanya. Segala macam lah hinaan-hinaan itu. Padahal di Yohanes tertulis ya, karena begitu besar maka dia mengaruniakan anak yang dikasihi. Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dikasihi loh. Gak mungkin dihinakan toh. Jadi ayolah naik teman-teman yang mau diskusi pakai akal. Masih ada 01 ya.
Sabarlah netizen nih kok. Netizen malah dia yang lebih bernafsu ya daripada yang di atas tuh. Netizen itu malah yang lebih. Iya. Iya, jadi Teman-teman di bawah. yang ada di bawah, silakan request permintaan naik. Kita diskusi santai, diskusi santun. Jadi Kayak ya, si Butet tadi kan, si Butet, si Ya. Teti, Mbak Teti tadi kan bagus. di tempat saya juga sudah buka Bunda, puasa, jadi Bunda buka Rama, puasa dulu. gara-gara Ya, host. Gurunda diskusi sama Ito Teti, banyak typing di bawah. Bang Zuma mode smooth, mode lembutnya. Beliau kan sebenarnya ya memang lembut gitu. Apologet itu gini loh, apologet api itu kan bisa menyesuaikan. Kita menghadapi apa nih? Karakter yang kita hadapi nih begini. Kalau modelnya smooth tadi kan, ya harus juga kita lembut. Iya. Ngapain kita mencak-mencak ini kalau dia juga ini. Iya betul. Bang Zuma itu ya tergantung siapa yang Tergantung dihadapi lawan gitu. bicaranya. Lord Oreo ini, Lord Oreo Islam Kristen ya, orang Malaysia kalau nggak salah ya. Bunda, ya? Islam, Oh Islam. saudara kita itu Islam ya. Orang Malaysia ya Bunda ya. Bukan. Oh bukan. Aku Betul, sering kamu sopan, kami segen. Betul Bang Yogi. Itu ada yang I love you too. Aduh, siapa debator yang tadi udah keluar yang konten yang pertama? Dari tadi. Yang tadi abis yang sebelum ini yang perempuan tadi ada yang cowok tadi siapa namanya? Pak Denny, Pak Denny. Oh, Nah, itu Oh itu iya, tadi yang itu kebenaran. Kebenaran. Yang Bang Jadi Bini dia ajar tadi- tadi kan. Iya, jadi dia mau membuktikan tadi dia bilang ada Yesus di tertulis. Dia kasih ke tadi tuh Yesaya, kita cari cek nggak ada kata Yesus di situ. Yeshua nggak ada, adanya akulah YHWH. Jadi belum ada jawabannya itu. Memang nggak ada Yesus tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, nggak ada. Tertulis eksplisit nggak ada. Terus yang di Yesaya 446 tadi itu perkataan untuk siapa, Bang? Perkataan itu ya untuk Yesaya disampaikan bagi Yehuda, nubuatan buat Yehuda itu semua. Nah, bukan untuk Yesus toh? Bukan, karena kan dia itu Yesaya itu nabi bagi Yehuda, kan orang-orang Israel itu baik utara dan selatan itu terpapar pagan gitu. Di dalam raja-rajanya itu kayak Raja Ahaz itu memindahkan patung berhala ke bait suci, itu suatu penghinaan besar gitu. Jadi raja-raja maupun Yehuda ataupun raja-raja di utara itu menyembah berhala. Nah, berhala zaman dulu jangan kira nggak punya kekuatan, guys. Ya, di dalam Talmud diceritakan betapa berhala-berhala itu memang punya kekuatan. Misalnya nih Rabi siapa ya? Dia cerita tentang dia bercerita Rabi Asi ya. Rabi Asi dia dalam sebuah khotbahnya dia menceritakan jelek-jelekin raja Manasye. Manasye kan jahat di mata Tuhan ya. Dia membawa anaknya dikorbankan kepada dewa-dewa Tuhan-Tuhan lain. Dia ngomong gitu pas tengah malam Rabi Asi bermimpi. Kamu ngomong apa? Kamu menjelekin saya tadi kan? Loh, memang kau jahat waktu hidup. Kamu tidak tahu berhala yang zaman dulu itu seperti apa, katanya. Berhala zaman dulu itu benar-benar nyata punya kuasa. Anak saya mati, katanya. Anak saya sakit. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya minta nggak ada sembuhan. Begitu ada orang yang memberikan raja, ini ada orang jago nih ilmu. Dibawalah dikasih kepada dukun atau apapun itu, dibacakan doa mantra-mantra, sembuh anaknya, hidup. Apa itu bukan mujizat? Jadi berhala-berhala, mujizat-mujizat itu bukanlah sebuah tanda sehingga kita beriman kepada Tuhan. Justru mujizat-mujizat itu adalah ujian yang Tuhan hadapkan kepada kita. Kita memilih mana, kuasa mujizat atau firman Tuhan yang ada dalam Taurat. Begitu. Makanya Berarti berhala pun bisa bermujizat itu? Oh, bisa bermujizat. Itu Berarti kan ada bukan ikutannya. cuman Tuhannya sebelah aja itu yang bisa mujizat?
Ya makanya kan tentang nabi palsu kita lihat di dalam Taurat. Jikalau datang seorang nabi palsu di tengah-tengahmu dan ia memberikan tanda-tanda mujizat dan mujizat yang dijanjikan itu terjadi, janganlah engkau mengikuti dia, karena Tuhan sedang menguji kamu apakah engkau mengikut kepada dia atau kepada Tuhan. Begitu. Jadi memang mujizat itu bukan suatu patokan iman untuk kita memeluk percaya kepada Tuhan. Tapi iman itu atau keyakinan akan Tuhan itu menurut kitab, begitu, bukan menurut mujizat standarnya. Banyak nabi-nabi yang tidak ada mujizat, Yesaya nggak ada mujizatnya, Yeremia nggak ada mujizatnya, gitu. Jadi iman bukan berlandaskan atas mujizat, berbeda dengan yang sebelah. Begitu melihat mujizat, wow, ini mujizat, gitu. Oke teman-teman semua, aku harus sembahyang dulu nih, minha, sembahyang tengah hari. Jadi nanti kita ketemu lagi ya teman-teman. Selamat berbuka puasa dan bagi yang sedikit lagi akan buka puasa, siap-siap dah ya. Sampai ketemu lagi, Laitaraot. Baik, akhi. Baik, terima kasih akhi. Napiri, naik Napiri. Mana Napiri nih? Nih. Lot Napiri. Lot Napiri ini orang juara 1 kalau sendiri ini, Ibu. Bunda. Tempatnya. Aduh. Selamat sore semua. Ya, Nggak jelas. gimana kabarnya Lot Napiri? Puji Tuhan selalu baik. Wara bakala. Sapiri nih, Sapiri. Ya, Bang Sapiri, ini ya, semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin selalu dan itu pasti.